100 hari di Minecraft Hardcore, tapi kali ini spesial untuk menyambut bulan Ramadan. Aku akan bertahan hidup selama 100 hari ke depan sambil menjalankan aturan Islam yang bakal aku terapkan. Sebagai penyambutan bulan Ramadan, tentu saja aku akan berpuasa selama 30 hari pertama. Artinya, aku nggak boleh makan dan minum di siang hari. Selain itu, ada juga beberapa aturan Islam tentang makanan yang akan aku terapkan agar makanan itu benar-benar halal. Yang pertama tentu saja aku gak boleh makan daging babi. Dan itu artinya aku hanya boleh makan daging sapi, domba, dan ayam. Ada aturan lain yang bakal aku terapkan agar makanan itu benar-benar halal. Dalam Islam, kita harus menyembelih hewan dengan pisau yang sangat tajam. Tujuannya untuk mengurangi rasa sakit dan memastikan kematiannya berlangsung dengan cepat. Di Minecraft, aturan ini akan aku terapkan dengan sistem one hit kill. Jadi, aku harus membunuh hewan dengan satu serangan saja. Masih ada satu aturan Islam lagi yang akan aku terapkan untuk memastikan makanan ini halal untuk dimakan. Muslim diwajibkan membaca doa sebelum menyembelih hewan. Bismillah, Allahu Akbar. Dalam Islam, kita harus membagi sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Setiap 10 hari sekali, aku wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari harta yang kusimpan kepada orang yang membutuhkan. Alright, hari pertama. Ini udah bulan puasa by the way, jadi aku nggak bisa makan sama minum di siang hari. Nanti aku boleh makan sama minum pas jam 6 maghrib, 6 sore ya. Kita pasin aja biar gampang. Ngomong-ngomong ini rumah-rumah warga kekurangan yang kurang mampu. Jadi nanti aku bakalan ngasih zakat ke mereka ya, setiap 10 hari sekali. So, karena nanti kita bakal sering bolak-balik ke sini, jadi kayaknya aku bakal buat rumah di sekitaran sini aja. Dan ngomong-ngomong, di sini juga ada spot yang bagus banget. Ini kayak ada danau gitu di tengah-tengah. Terus nanti aku bakalan bikin rumah di sekitaran ini kali. Kayak ngelilingin danaunya gitu. Ada rumah, farm. Cuman sekarang kita butuh tools. Tapi bentar, ini apa? Oke. Orange, ada jeruk. Dari jeruk ini kita bisa bikin jus jeruk. Ini ada fruit cake, fruit smoothie. Wow. Kayaknya jus jeruk enak deh buat buka puasa nanti. Buat bikinnya aku butuh alat ini, alat buat ngepresnya. Cara bikinnya pakai piston sama hopper. Agak susah ya. Intinya kita harus mining sih. Tapi kayaknya jeruk-jeruk ini aku ambilin aja. Ini lumayan buat nanti buka puasa gitu. Cuman gak sekarang-sekarang ya. Mungkin di hari pertama bakal minum air putih aja. So, seperti biasa kita butuh kayu buat bikin tools. Kita buat crafting table pertama. Kemudian satu buah wooden pickaxe. Ini kebetulan ada batu di sini. Wah, ada coal juga, nice. Aku dapat 19 coal, ini udah banyak banget. Oke lah, buat bakar-bakar di awal game. Ini juga ada copper. Aku butuh copper ngomong-ngomong buat bikin water purifier. Tapi sebelum kita ambil coppernya, aku harus upgrade dulu tools ke batu. Karena kalau kayak ini gak bisa ngambil copper setauku ya. Oke, kita bakal upgrade tools ke batu. Jadi mulai pickaxe, axe, shovel. Kayaknya gak perlu deh. Stone sword. Dengan stone pickaxe, aku udah bisa ngambil copper. Kita bakal lebur dulu coppernya, berarti aku butuh furnace. 9 copper. Ini cara bikin water purifier tuh kalau nggak salah butuh copper deh. Nah, butuh 3 copper, 2 glass sama plank. Jadi kita butuh pasir. Sambil nunggu coppernya mateng, kita bakal cari pasir kayaknya. Aku cuma butuh 2 sih. Oh iya, aku butuh kaca juga nanti. Aku butuh botol. Berarti kita tambahin 3 pasir buat bikin botol. Jadi di hari pertama ini yang penting ada air dulu buat buka ya. Kalau makanan tuh masih bisa tahan lah, nggak terlalu ini ya di hari pertama. Yang penting nanti kita buka puasa udah ada air bersih gitu buat minum. Ini udah matang 6. Kita ganti aja sama pasir. Kayaknya aku butuh cobblestone lagi deh. Kita bakal bikin lagi satu furnace buat bakar log biar jadi charcoal. Karena nanti water purifiernya itu butuh charcoal bahan bakarnya. Ini udah matang by the way. Kita sekarang udah bisa bikin satu water purifier. Oke, nice. Charcoalnya juga udah siap by the way. Kita buat botol. Ini udah jam 5 by the way. Sejam lagi kita buka puasa. Buka puasa pertama di hari pertama puasa. Nah, ini tuh air kotor jadi aku nggak bisa langsung minum guys. Aku harus bersihin dulu. Kita tinggal taruh di sini. Oke, udah berubah jadi purified water bottle. Berarti udah bisa diminum. Oke, udah jam 6 guys. Kita udah buka puasa. Selamat berbuka semuanya. Allahumma lakasumtu. Segernya buka puasa pertama. Kayaknya malam ini aku gak bakalan tidur dulu deh. Aku butuh makan juga ngomong-ngomong. Terus nanti kita bakalan sahur kan. Jadi kita butuh makanan. Oke, itu dia sasaran kita. Maaf ya domba.
kamu harus aku bunuh. Jadi biar nanti dagingnya halal, sebelum aku sembelih dia, aku harus baca doa dulu dan harus one hit gitu. So, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nice. Daging pertama. Kita bikin smoker dulu gak sih? Bentar, aku butuh log lagi. Ini ada buah-buahan by the way di pohonnya. Ya, furnace yang ini aku ubah jadi smoker aja deh. Oke, kita bakal bakar daging domba tadi. Aku butuh 2 domba lagi sih biar bisa bikin kasur. Ini bar laparku udah kosong banget. Aku gak melihat domba satupun. Ayam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Oke. Wow, zombie. Nah, kalau zombie boleh aku bunuh guys, karena dia tuh makhluk jahat. Oh, bocil. No, gak bisa lari aku, sumpah. Mati aku. Air. Sumpah. Ada skeleton lagi. Aku gak bisa lari, udah lapar soalnya. No, aku butuh air. Oke. Nih kalau kita bunuh zombie gak apa-apa ya, karena zombie itu makhluk yang apa ya namanya tuh, kayak nyakitin kita. Jadi kalau kita nggak lawan malah kita yang mati. Jadi kita harus bunuh. Kayak hostile mob itu gak apa-apa kita bunuh. Yang jangan itu villager. Kalau villager jangan dibunuh. Golem juga jangan dibunuh karena dia nggak nyakitin kita guys. Oke, ngedrop iron dia, nice. Kita bisa buat shield. Ini ada zombie air, kenapa ada di sini? Enggak sih, aku yang kenapa ada di sini. Ini tempatnya dia. Ngedrop copper. Yang aku buat shield dulu deh. For my safety. Kita bikin crafting table baru. Aduh, gimana sih? Tenang, jangan panik. Shield. Ini yang bikin panik tuh aku gak bisa lari masalahnya. Aduh, skeleton. Alright. Please. Mudahkan hari pertamaku. Ya Allah. Gak bisa lari. No. Ini jam 12 malam by the way. Aku harus sahur guys, aku butuh daging. Nggak sahur nggak bakal kuat nanti. No, banyak zombie, skeleton. Aku kayaknya numpang di rumah ini dulu deh. Di rumah orang-orang yang kekurangan itu. Entah lah, tapi kayaknya aman deh. Aduh, bocil lagi. Kenapa bocil tuh muncul mulu ya? Gini aja deh, biar terang. Please, jangan nambah lagi please. Aduh, bocil lagi. Kenapa diserang bocil gini ya? Please, bocil. Oke. Aman gak ya? Masih ada. Aku cuma butuh daging domba. Sini. Ini kalau satu orang masih aman sih. Oke. Aku harus cepet-cepet cari makanan sebelum sahur. Aku masa nggak sahur sih? Ntar kita ambil 2 smoker. Ini air ada sisa 1 botol. Cukup lah buat nanti sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke. Kayaknya aku harus numpang dulu ke sana deh. Oh, skeleton nembak. Seenggaknya aku udah bisa lari. Ada banyak skeleton. Tolong. Tolong bang, numpang tidur bentar bang. Sumpah skeleton. Gak apa-apa sih aku numpang tidur di sini karena yang punya rumahnya pada di luar gitu. Kita juga gak boleh maling di sini. Aku bakar dulu daging domba. Oke. Kayaknya malam ini aku bakalan diam di sini aja deh. 2 daging domba ini udah cukup buat nanti sahur. Ngomong-ngomong di sini tuh imsaknya jam 7 ya guys. Karena kalau misalkan kita tidur di Minecraft, itu tuh kita bakal bangun di jam 6. Jadi kita ada waktu sejam dari bangun tidur ke imsak buat sahur gitu. So, waktu imsaknya agak panjang ya, jam 7. Karena kalau waktu imsaknya nyesuaiin sama kita di sini jam 5, itu bakal susah. Karena aku aja bangun tidur di Minecraft itu jam 6 pagi. Ini udah jam 5 by the way. Kita sahur sekarang aja kali ya, biar nggak dadakan banget. Oke, ini sekalian airnya deh. Sahur pertama. Udah 5:30. Nawaitu sama Godin, Anadai Fardi Sahri, Ramadan Hadisanati lillahi ta'ala. Udah aman ya? Udah niat puasa. Barnya udah lapar lagi, gak apa-apa dah. Baru juga sahur. Ini agak mepet banget soalnya tadi hari pertama. Jadi gak apa-apa.
Hey, kamu nggak pada sahur kah? Kita positif thinking aja, mungkin mereka bukan muslim, jadi mereka nggak pada puasa, nggak pada sahur. Tapi tenang aja, kita nggak bakal mandang agama. Nanti pas zakat tuh tetap aja mereka kebagian kalau mereka kurang mampu. Ini udah jam 7 by the way. Aku pengen banget bunuh babi karena aku suka babi di Minecraft. Tapi kalau sekarang aku nggak boleh makan babi karena babi itu haram. Jadi kita bakal cari sapi, domba. Tapi kayaknya aku bakal nyari sapi deh. Hai, soalnya sapi itu dia ngedrop kulit dan aku butuh kulit. Oh ya, ini banyak apple ngomong-ngomong. Bukan apple ini. Apa ini? Peach. Peach ini bisa kita buat jadi selai ya, selai peach. Bisa dibuat smoothie juga. Kalau mau aku buat selai, aku butuh cooking pot. Cara bikinnya iron doang. Gampang lah ini. Kayaknya nanti aku kalau udah punya rumah, aku bakalan bikin menu buat buka puasa gitu, kayak bikin smoothie lah, bikin apa gitu, masak-masak. Ini ngomong-ngomong banyak makanan. Jadi nanti kita nggak bakal cuma makan daging-daging bakar biasa, tapi kita bakal masak masakan yang khas Ramadan gitu guys. Sekarang kita bakal fokus dulu cari hewan buat persiapan nanti buka kedua ya. Gak tau ya, kok aku nggak lihat sapi ya dari tadi. Oke, domba. Ada banyak lagi, lumayan. Pumpkin butuh nggak ya? Ambil dulu aja kali. Siapa tahu nanti aku butuh pumpkin buat bahan makanan gitu. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hai Ica. Di series kali ini kamu aman ya. Spesies kamu aman, gak bakalan mati. Kita udah punya 6 white wool, udah bisa bikin kasur berarti ya. Aku masih butuh ini sih, aku masih butuh sapi. Masih butuh kulit sapi aku. Bentar, ada call. Oh ya, sama iron kayaknya aku ambil juga deh. Oh, ada yang deket-deket gitu. Supaya tahu kita bisa bikin full iron armor. Kalau doang isinya kayaknya kalau nggak bakal aku ambil deh, nanti aja. Soalnya aku juga nggak terlalu butuh sekarang, kayak buat bakar-bakar doang. Aku juga udah cukup. Kita bakal fokus cari sapi ya. Ini dia. Sapi. Hai. Jujur aku kasihan sih, kayak ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aku dapat 5 kulit. Aku udah bisa bikin 1 buah leather kantin. Jadi kita bakal minum gak pakai botol lagi, tapi pakai leather kantin. Dia tuh punya kapasitas air yang lumayan banyak, jadi ini better daripada pakai botol tadi. Kita harus jernih lagi airnya sebelum diminum. Ngomong-ngomong, ini jam 2 siang, matahari pas banget di atas gini, kayak panas banget. Dan aku udah gak bisa lari ngomong-ngomong, udah lapar banget. Kita juga sekalian bakar daging dulu deh. Kita dapat banyak banget daging sapi nih. Ini bukan, nanti kayaknya enak banget sih makan daging sapi. Habis ini kita bakal ke lokasi base kita. Sebenarnya aku juga bisa bikin kantin dari kayak dari iron, gold, diamond. Jadi nanti kita bakal upgrade dikit-dikit ya. Pertama kita pakai leather kantin dulu. Habis ini kita bakal upgrade ke iron kantin. Oh ya, tadi aku dapat pumpkin. Harusnya ini bisa dibikin sesuatu sih. Kita bisa bikin pumpkin juice juga di sini. Wow, ini kayaknya enak deh buat buka puasa nanti. Kita cuma butuh purifier water bottle, pumpkin, sama gula. Oke. Kita cari sugar cane. Itu dia. Sugar cane. Udah jam 5, bentar lagi buka. Kita bikin gula dulu, purifier water bottle, sama pumpkin. Nice, kita punya pumpkin juice. Sama daging sapi, udah matang. Sekarang kita tinggal tunggu jam 6 ya. Tunggu buka puasa, setengah jam lagi. Yeay, bentar lagi buka. Allahumma lakasum tuh. Langsung aja ya. Seger banget. Ini dagingnya sekarang udah banyak ya, nggak perlu kayak kemarin lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, aku juga udah bisa buat kasur. Jadi kita udah bisa tidur sekarang. Oke, good morning. Nah, jadi di sini tuh kita bangun jam 6, kalian bisa lihat. Kita tuh bangun di jam 6 pagi, jadi ada waktu sejam buat makan. Jadi imsaknya itu jam 7. Cuman kalau malamnya kita makan, sebenarnya aku nggak perlu makan lagi pas bangun tidur sih. Udah full lihat. Aku pengen ke tempat tadi dulu deh, ke tempat yang bakal kita jadiin base. Ini apel banyak juga by the way. Oh ya, kalau apel bisa kita bikin apa ya? Aku bisa buat... suara apa tadi? Oh, dia makan apel. Oh, dia suka apel. Bentar. Aku pengen cek dulu. Kita bisa buat jus apel. Kita bisa buat salad. Kita bisa buat salad buah di sini. Pakai pisang, strawberry, terus mangkuk, anggur sama apple. Bisa buat apple pie juga. Smoothie. Waduh, hujan banget. Oh, ada petir. Kayaknya aku bakal skip aja deh. Takut soalnya. Ini ada pohon. Kita tidur sini aja. Oke. Aku nggak sahur by the way. 2 hari nggak sahur karena mau gimana ya, orang aku nggak lapar lihat. Jujur aku nggak tahu ini hewan apa. Tapi dia makan apel tadi. Bentar, aku kasih apel deh. Hey, kamu mau apel kah? Lucu banget.
Gimana nggak sih? Dilempar. Oh iya. Makan. Lah matanya kok nyala. Kamu marah kah? Makan lagi nih. Kamu nggak puasa kan? Tapi dia lucu banget sumpah. Itu dia minta makanan kah? Tuh apa tuh makan tuh. Tapi nggak bisa di-item ya dia. Iya nggak bisa di-item, dia cuma bisa dikasih doang. Ya udahlah. Nanti aku pengen buat salad buah juga deh. Danau ini tuh rapi banget. Jadi bakalan bagus nantinya ya buat pemandangan. Nah dan kita bakal buat rumah di sebelah sini. Di kaki gunung. Bukan gunung sih, ini bukit. Bentar, aku harus ratain dulu ini deh kayaknya. Satu layer mungkin. Ya ini kita bakal tambal aja, yang ini kita ratain. Kita bakalan taruh dulu 2 chest, tapi kayuku kurang. Pohon, aku butuh pohon. Apa nih? Apa nih? Bell pepper. Bell pepper tuh apa sih? Paprika. Kita bisa buat ajvar. Aku nggak tahu ini apa. Tapi dia kayak saus pedas gitu kayaknya. Kita kumpulin kayu dulu. Ini jam 10 pagi by the way. Energiku masih kuat lah buat nguli ya. Cuman kalau udah sore ke maghrib ke malam itu udah lemes banget. Karena aku nggak makan. Oke, segitu dulu aja cukup kayaknya. Kita buat 2 chest. Taruh di sini, rapin barang-barang. Oh ya, kolnya aku taruh di luar aja deh. Sama kasur. Oke, ini baseku. Base sementara kayak gini ya. Sekarang kita bakal ratain ini deh pakai shovel. Ini bakal lama banget by the way karena aku pakai shovel batu. Udah gitu tanpa efisiensi, ini bakal lama banget. Gak pas sambil kita ngabuburit ya. Oke, kayaknya segini udah cukup karena sebelah sini bakal aku ratain juga. Jadi kita nggak usah terlalu melebar ke sana. Oke, nice. Ini ngomong udah jam 6, tapi masalahnya aku nggak lapar, nggak haus juga. Meskipun ini mode hardcore, kalau aku nggak banyak lari-larian, ini nggak bakal lapar masalahnya. Ya mungkin di 30 hari puasa ini aku bakalan banyak gas sahur gitu sama nggak buka. Karena bingung ya gimana mau minum juga tuh, nggak bisa kan kalau belum berkurang. Oke, good morning. Ini masih belum kosong by the way, aku nggak bisa sahur. Ya udahlah, sekarang kita bakal ke objektif pertama yaitu bikin rumah. Jadi aku tuh harus udah punya rumah sebelum hari ke-30 atau sebelum lebaran. Kalian tahu kan kalau pas Idul Fitri itu atau pas lebaran, saudara tuh suka pada datang gitu. Saudara jauh, saudara dekat atau temen suka pada datang ke rumah kan buat silaturahmi, buat maaf-maafan gitu. Nah, siapa tahu nanti tiba-tiba ada saudaraku atau temanku yang datang ke sini. Jadi aku harus siapin rumah sebelum hari ke-30 atau sebelum lebaran ya. Tapi dengan tools yang sampah kayaknya bakalan lama juga ya. Minimal iron dulu deh. Kita harus mining dulu. Oke, ini ada gua. Semoga aja guanya gede sih. Aduh, buntu lagi. Semoga aja yang ini gede sih. Kok lumayan deh aku ambil. Ada gua, nice. Ini guanya cukup gede kayaknya. Cuman masalahnya airnya misah-misah gitu ya. Oh, creeper, kaget. Hey, creeper, jangan bunuh orang lagi puasa. Oke. Dia ngancurin airnya gak sih tadi? Kita udah dapat 16 raw iron. Kayaknya aku bakar dulu aja deh. Buat bikin armor lumayan. Cuman aku gak bawa furnace. Aduh, harus bikin lagi dong. Pinter banget. Aku lupa bawa crafting table dan gak bawa kayu. Jadi kita gak bisa bakar dulu ironnya guys. Ya udahlah, kita bakar di atas aja. Sekarang kita bakal fokus cari ironnya aja deh. Mungkin 30 atau 35 atau 40 atau 1 stack. Hai. Harusnya kalian tuh gak ada di sini. Lagi puasa tuh harusnya kalian diikat. Oh, tahu ada creeper anjir. Soalnya dengar suara step gitu. Iron, banyak banget. Kayaknya aku nggak perlu jalan juga deh. Aku lari-lari aja. Karena dari tadi aku jalan-jalan tuh malah nggak lapar sama sekali guys. Jadi aku nggak bisa buka puasa kalau nggak lapar. Jadi kita bakal lari-lari aja deh. Iron lagi. Oh, ya ada lagi di sini. Wih, banyak banget ya. Kita udah dapat 49. Kayaknya udah cukup bikin full set iron armor sama full tools. Tapi nanti kita kan bakal buat rumah ya. Nah, buat bikin rumah itu, aku bakal butuh cukup banyak iron juga. Kayak buat furniture-nya gitu. Atau buat lantern. Aku bakal banyak banget bikin interior. Biar nanti Vibes Ramadannya dapat. So, aku butuh banyak iron. Jadi kita bakal ambil cukup banyak dulu sekarang. Oke. Kita udah dapat 1 stack lebih. Ini udah cukup banget. Sekarang aku pengen pulang. Setelah cukup lama di goa, aku kembali ke atas dan ngomong-ngomong ini udah buka puasa, jadi aku udah bisa minum dan juga makan. Karena hari sudah malam, aku putuskan untuk tidur. Keesokan harinya, aku buat satu buah blast furnace untuk membakar semua iron tadi. Sambil nunggu airnya matang, mungkin aku bakal keliling cari-cari apa gitu, buah atau kol. Oke, ini lumayan banyak ternyata. Di sini juga banyak apa ini, jeruk kah? Persimmon, apa ini? Setelah aku cari di Google tadi ternyata persimmon ini buah kesemek.
Aku aja nggak tahu buah kesemak itu apa. Ya aku pernah dengar namanya buah kesemak tapi nggak tahu aslinya kayak gimana rasanya. Aku belum pernah coba juga. Dan ini bisa kita buat jadi smoothie. Kayaknya semua buah-buahan di sini bisa jadi smoothie deh. Oke, yang jelas kita harus buat rumah dulu sih sebelum hari ke-30 nanti. Buah apa ini? Anggur. Kita dapat anggur. Terus ini ada Cantalak Wataf, bisa dibuat jus sama smoothie, fruit cake juga. Kayaknya gitu-gitu semua deh. Hai, ini apa ini? Sumpah nggak tahu apa itu. Oh iya, aku kayaknya ngumpulin sugar cane dulu deh. Sugar cane ini nantinya bakalan berguna banget buat bikin bookshelf. Karena aku nanti bakal ngencan gitu guys. Oke, iron kita udah matang semua. Aku pengen buat full set iron armor dari mulai chest plate, helmet, legging. Terakhir aku buat boots, sepatu. Oh ya jangan lupa juga kita upgrade tools ke iron. Kita buat iron pickaxe, iron axe, shovel, sword, sama iron hoe. Nice. Sekarang kita udah full set iron armor dan udah full set iron tools juga. Ngomong-ngomong ini udah buka puasa, udah jam 6. Lagi-lagi aku nggak haus, nggak lapar. Sekarang aku pengen ngumpulin material buat bikin rumah. Yang pertama tentu saja kayu. So, aku harus bikin cukup banyak iron axe. Aku juga harus tanam dulu sugar cane biar nanti bisa bertambah banyak gitu. Sini aja kali ya sementara. Sekarang aku bakal mengumpulkan kayu oak cukup banyak. Guys, ingat ya, kita harus tanam lagi biar pohon-pohon ini nggak gundul. Kita bakal tebang-tebang pohon oak yang ada di sini. Jangan lupa kita tanam lagi biar nggak gundul ya, biar nggak banjir. Nah, tapi jujur ini jam 12 siang dan terik banget sumpah, panas banget. Ini bikin haus banget sih. Kayaknya aku harus bikin sesuatu dibuat buka nanti, kayak bikin jus. Jadi nanti kita pas buka puasa tuh seger gitu karena kita seharian habis kerja kan. Jadi aku siapin dari sekarang aja kali ya. Kita bikin jus apa lagi nggak sih? Soalnya baru jus itu aja yang bisa aku buat. Kita isi dulu air, buat gula. Oke, apple juice. Apelnya udah siap, nanti makannya stick aja kali ya seperti biasa. Sekarang kita bakal lanjut lagi kumpulin kayu. Ini masih jam 4 sore jadi ada waktu 2 jam lagi sampai ke buka puasa. Masih lumayan lama. Aku mau kesum tuh. Babi kamanto ala rizki kaptor tuh biar mati kayak rahmarohimin. Seger banget. Sumpah kayak habis ngeluh seharian kan terus minum jus apel kayak enak banget. Keesokan harinya aku masih fokus untuk mengumpulkan kayu. Karena aku bakal butuh lumayan banyak untuk membuat rumah nanti. Oke, udah seharian aku ngumpulin kayu oak dan kayaknya udah cukup 6,5, udah cukup banget ini. Selain kayu aku juga dapat banyak banget buah-buahan kayak strawberry, cherry, anggur, raspberry. Nanti ini bisa aku tanam lagi by the way, ada seednya soalnya. Nanti aku bakal bikin farm deket rumah dan farmnya itu bakalan bervarian deh kayak bakal warna-warni gitu, jadi bakalan keren nanti. Ini udah buka by the way. Aku taruh dulu kayaknya di sini. Sekarang kita tidur. Kayaknya aku buat chest baru aja deh. Jadi chest baru ini khusus buat bahan-bahan rumah nanti. Jadi material rumahnya bakal aku pisahin dalam chest ini. Jadi chest ini tuh khusus buat material-material rumah nanti. Biar nggak acak-acakan sama ini kan. Sekarang aku butuh kayu spruce. Tapi karena kayu spruce itu bakalan jauh ya, kita harus cari taiga. Dan ini udah hari ke-9. Besok kita udah harus ngasih zakat ke orang-orang yang membutuhkan di sana. So kita bakal ngumpulin ini dulu aja kali ya, batu. Jadi buat rumah nanti aku juga bakal butuh batu. Tapi batunya itu bukan batu biasa guys. Aku butuh deep slate sama apa sih namanya? Tuff. 1, 2, 3, 4. Nice, 4 skeleton. Kayak aku nggak bisa kesana deh. Oh, apa ini? Tapi nggak ada jalan lain lagi sih. Mau gak mau aku harus lari. Oke. Permisi. Oh, gak mau cari masalah, sumpah. Wow, suara arrownya baik banget. Au. Sumpah. Gak lucu. Buntu? Oh enggak deh. Kita bisa ke bawah lagi. Semoga aja nanti kita nggak nyasar sih. Aku harus ingat-ingat jalan pulang. Oke. Ini masih stone, kurang dalam lagi berarti ya. Ini ada iron lumayan, kita ambil juga. Bentar, aku penasaran di sini. Banyak suara zombie, kayaknya ada spawner deh. Nggak tahu ya ada spawner atau enggak. Kayaknya malam ini aku bakal gadang deh, nggak bakal tidur. Lapis lazuli. Oke, akhirnya deep slate. Bentar. Wow. Banyak banget. Enggak bisa. Terlalu ramai itu. Kita cari yang mana aja sekarang? Redstone, iron.
Oke, sekarang kita bakal ngumpulin tujuan utama kita yaitu deep slate sama tough. Yang di sini cukup aman juga, jadi mari kita kumpulkan deep slate. Kita udah dapet 3 stack kabel deep slate. Ini belum cukup sih, aku masih harus ngumpulin lagi. Mungkin aku butuh 5 stack atau 6 stack gitu. Dan sekarang udah jam 6 sore, artinya aku udah bisa makan, udah buka. Oke, sekarang kita lanjut lagi ngumpulin kabel deep slate. Dan kayaknya aku bakal gadang deh. Aku gak bakal tidur. Oke. Untungnya aku bawa crafting table, jadi aku bisa buat iron pickaxe baru. Kita bakal kumpulin lagi deep slate dan aku bakal gadang karena biar menghemat waktu juga ya sampai hari ke-10. Oke. Pickaxe udah rusak dan aku udah dapat berapa stack ini? 7 stack. Nice, ini udah cukup sih. Sebenarnya aku masih butuh tough, cuma karena ini udah jam 1 malam dan besok juga hari ke-10 by the way. Jadi aku harus segera pulang sekarang karena aku harus menunaikan zakat. Harusnya aku masih ingat sih jalan pulang tadi. Tadi kita masuk lewat sini dan yep, mobnya udah pada hilang. Oh, masih ada. Oke. Terus kalau nggak salah aku tadi kesini deh. Ini banyak banget skeleton. Ow. Tenang. Nice. Skeletonnya mati satu sama zombie kayaknya. Oke, ini banyak banget air ngomong-ngomong. Cuman kita fokus ke tempat pulang dulu aja. Wow. Begitu rame, aku belum naruh torch. Hai. Aduh, rame banget. Ini udah jam 4, udah mau sahur by the way. Aw. Anjir. Oke, sahur. Mau mati aku. sahur. Allahumma tuh. Salah. Nama itu sama Godin anadai fardu sehari Ramadana hadis anati lillahi ta'ala. Ini udah hari ke-10 dan aku harus menunaikan zakat. Zakat pertama di 10 hari pertamaku ya. Bentar, aku kalau nggak salah tadi dapat beberapa raw iron, jadi kita bakalan bakar dulu. Terus nanti kita bakal kumpulin ya, kita persentasein gitu. Oke, jadi ini harta yang gue punya sekarang di 10 hari pertama. Kita bakal kurangi 20%. Pertama iron, 34 iron ingot. Berarti kalau dikurangi 20% sekitaran 6 ya, 6 iron ingot. Kita bakal pisahin dulu berarti di sini. Callnya ada 7, berarti 1 kali ya. Ini 15, 3 berarti. Redstone-nya aku punya 27, berarti aku kurangin 20% sekitaran 5. Terakhir ini copper ingot 1 aja kali ya. Jadi ini dia sebagian harta yang harus aku keluarkan buat orang-orang yang kekurangan. Oke, kita bakal menuju ke desa mereka sekarang. Halo semuanya, selamat siang. Bapak, di sini aku ada sedikit rezeki ya, semoga aja bisa berguna. Redstone. Gak tahu mau dipakai apa. Ini juga iron ingot. Mungkin kalian bisa tukarin nanti ke siapa gitu biar jadi uang atau makanan. Oh ya, ini juga kita usahain bagi rata ya. Oke, mungkin itu udah cukup ya. Ini baru jam 12 tapi kok udah lapar lagi ngomong-ngomong ya perutku. Sekarang aku bakal lanjutin ngumpulin material buat rumah karena kemarin websitenya udah cukup. Jadi sekarang aku bakal ngumpulin tough dan yap, kita bakal ke bawah gua lagi dan kita bakal berbuka puasa di sana. So kita harus siapin dulu makan sama minum. Aku juga pengen upgrade kantinku. Mungkin ke iron kantin. Dia punya kapasitas air yang lebih banyak mungkin daripada leather kantin. Oke, kita udah punya 2 jenis kantin. Yang pertama ada leather kantin sama ada iron kantin. Kalau dilihat dari sini sama sih. Airnya cuma 2,5 tetes gitu. Tapi kita nggak tahu nanti isinya ada berapa. Nanti kita cobanya pas buka aja. Karena kalau sekarang batal dong. Kan lagi puasa ya. Kita nggak usah bawa kasur karena kita bakal begadang nanti di gua. Tapi kayaknya daripada ke tempat kemarin itu tuh agak susah entrance-nya. Jadi kayaknya aku bakal bikin area mining baru aja kali ya. Kita bakal kali ke bawah sampai menuju ke dalam deep slate di sini. Ini bakal agak lama tapi bakal memudahkanku ketika nanti aku butuh ke bawah lagi gitu. Au. Nah ini tuh buntu jadi kita bakal buat galian baru di sini. Ini bakal makan waktu lumayan lama ngomong-ngomong, tapi nggak apa-apa lah. Sambil kita ngabuburit. Ini juga udah jam 5 by the way, jam 5 sore. Oke, kita malah nemu gua. Oke, di sini banyak iron ngomong-ngomong. Kayaknya aku ambilin aja deh, lumayan soalnya. Iron lagi, sumpah banyak banget. Coal, iron. Nah, kayaknya aku skip dulu aja kali ya. Oke. Aman. Ada beberapa zombie sama creeper. Di sini. Mereka pada jatuh dari atas ya? Makhluk ini lagi. Tapi
Tapi kayak sayang juga ya kalau di skip. Gold juga kayaknya aku ambil aja deh. Lapis lazuli, ini buat encan-encan tentu saja. Iron lagi. Dan yep, tujuan utama kita, tough. Kebetulan di sini banyak banget, tapi kayaknya sebelum aku ngumpulin tough, aku buat tempat ini aman dulu. Takutnya kan tiba-tiba ada creeper gitu, nggak lucu banget. Kita bakal blok pakai cobblestone, like this. Kita bakal kumpulin tough cukup banyak juga. 5 stack mungkin? Enggak, 5 stack nggak cukup. Mungkin aku bakal ngumpulin sampai 9 stack kali ya, buat jaga-jaga juga. Oke, aku udah ngabisin sekitaran 3 iron pickaxe dan aku dapat 10 stack kurang. Ini udah cukup sih harusnya. Sekarang kita bakal pulang. Jujur aku tadi nggak tahu jalan pulangnya kemana, agak lupa dikit. Tapi harusnya kesini sih. Ini sayang banget mau ketinggalin, kita ambilin dulu aja kali ya. Soalnya iron ingotku udah mau habis karena tadi kita pakai buat bikin iron pickaxe lumayan banyak. Jadi itu lumayan kerasa juga. So kita bakal ambilin aja. Kalau copper kayaknya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu butuh. Kalau kalian ingat ini tuh tempat yang tadi aku lewatin, yang ada creeper sama zombie. Oke, harusnya aku aman sih, nggak nyasar. Kayaknya biar ngemudahin pulang. Nanti aku harus bawa ini deh, harus bawa torch. Jadi ada tanda gitu jalan pulang. Bentar, iron. Karena kita udah dapat raw ironnya banyak banget. Jadi otomatis kita butuh bahan bakar yang lumayan banyak juga. Meskipun nggak tahu kenapa ya, rasanya kalau misalkan kita ngumpulin coal pakai tools yang nggak ada efisiensi, itu kayak gimana ya? Gak enak aja rasanya. Beda sama ngumpulin iron gitu, karena mungkin iron lebih bervalue ya, meskipun sebenarnya raw iron gak ada apa-apanya kalau nggak ada coal. Di sini aku menggali ke atas untuk kembali ke permukaan. Ya kebiasaan kalau mainin kejauhan, biasanya lupa jalan pulang. Setelah cukup lama, akhirnya aku sampai. Oke, akhirnya. Oh ya, ngomong tadi tuh aku sempat sahur di goa. Aku minum air dari iron kantin ini dan kalian bisa lihat dia tuh berkurangnya dikit banget. Nanti kita bakal tes yang ini ya, dia berkurangnya dikit atau banyak. Lupa. Sumpah hampir aja lupa mau makan. Ini masih jam 5 belum buka. Oke, kita dapat cukup banyak tough. Ini ada sekitaran 10 stack. Enggak sih. 9, 10, ya 10 sih, 10 kurang. 10 stack kurang. Harusnya ini udah cukup. Dan sekarang material selanjutnya adalah kayu spruce seperti biasa ya. Kalau aku nge-build rumah tuh nggak bakal jauh dari kayu spruce. Tapi kayaknya aku nyari besok aja deh. Ini udah malam. Udah boleh buka. Malam malkasum tuh. OBK mantu alas kaptor tu birahmatika ya arhamar rahimin. Morning. Ini hari ke-12. Ini aku dapat raw iron lumayan banyak juga by the way. Kita bakal bakar dulu di blast furnace. Sekarang aku bakalan memulai perjalanan buat nyari taiga. Dan aku nggak tahu taiganya di mana. Mungkin ini bakal jadi perjalanan yang lumayan panjang. Dan di bulan puasa kayak gini, ya ini udah pasti menguras energi banget ya. Tapi bentar, sebelum itu kita bakal panen juga ini nih. Sugar cane. Oh iya, aku hampir melupakan sesuatu. Aku belum bikin farm. Aku butuh wheat buat nanti kayak ngawinin domba, sapi. Dan di sini tuh kita nggak boleh maling kan. Jadi meskipun aku nemu village nanti, aku nggak boleh maling hay-bale di sana karena, yap, itu aturan yang aku terapin di 100 hari kali ini. So, kita bakal nanam manual aja. Wheat seed. Kalau yang gini-gini kayaknya ntar aja lah ya kalau udah ada rumah. Kita yang penting-pentingnya dulu aja kayak wheat seed, carrot. Terus udah sih itu dong, 2 jenis. Oke, aku juga pengen perbanyak dulu sugar cane biar cepet banyak ya. Untuk farmnya sendiri mungkin aku bakalan bikin yang gak terlalu besar juga. Di sini boleh kali. Kita bikin yang kecil dulu aja, nggak perlu gede-gede. Kita buat senatural mungkin biar kelihatannya bagus meskipun sementara ya. Segini kayaknya cukup. Di situ juga belum terlalu banyak soalnya. 2 carrot. Oke, sekarang kita bakal mulai perjalanan. Kasur, kita bakal bawa kasur karena ini bakal jadi perjalanan yang lumayan jauh. Taiga. Harusnya ada di sekitaran sini. Oh, itu dia. Ternyata nggak jauh ya. Kita langsung menemukan taiga. Apa ini? Ini kayaknya apa sih burung yang suka di pantai itu? Lupa lagi aku namanya. Itu dari portal juga by the way. Apa nih? Ini yang di Finding Nemo aku ingat. Lucu banget. Aku nemu rain portal by the way, dan di sini tuh kalau rain portal aku boleh ngejarah lootingannya ya. Jadi rain portal itu masuknya ke apa ya? Karena rain portal ini tuh masuknya kayak apa ya? Jadi dia tuh nggak ada yang punya gitu guys. Jadi aku boleh ngejarah ya. Kecuali kalau misalkan kayak resort di village itu kan udah jelas ada yang punyanya ya, villager. Jadi itu nggak boleh kita jarah. Cuman kalau ini nggak ada yang punya, so kita boleh ngejarah apa yang ada di sini. Aku dapat melon, apa ini melon? Golden knife. Kita bakal ngumpulin kayu spruce banyak-banyaknya sekarang. Oke, ketawanya mati. Sini kok. Aduh, aku nggak bawa shield. Au.
Sakit banget sumpah. Jujur sakit banget jujur. Jujur sakit banget. Aku balik dulu. By the way aku pakai Minecraft versi lama ya, pakai versi 1.20.1. Jadi kita belum ada ominous battle di sini. Makanya ada efek bad omen. So, buat ngelain efek itu kita harus cari dulu susu sapi. Jadi sebelum siang kita harus dapat sapi. Tapi aku nggak lihat sapi satupun dari sini. Oh ya, ngomong-ngomong aku juga udah minum dari leather canteen dan kalian bisa lihat perbedaannya. Ini sekali minum di leather canteen dia ngurangnya agak banyak, sedangkan yang di iron canteen ngurangnya itu dikit banget. Itu artinya iron canteen ini punya ruang yang lebih banyak daripada leather canteen ini. So kita bakal upgrade terus sampai kita bisa pakai diamond canteen. Sekarang kita fokus dulu cari sapi karena ini kalau aku balik terus ada villager kita jadi nge-raid. Repot juga kalau nge-raid bulan puasa ya. Sapinya nggak tahu di mana sumpah. Oke, akhirnya aku nemu sapi di dataran tinggi. Kita bakal taruh dulu airnya. Oke, udah hilang efeknya. Nice. Ya, aku tidur dulu aja deh. Takut tiba-tiba ada creeper atau apa gitu. Sekarang kita bakal lanjut lagi kumpulin kayu spruce karena ini belum cukup ya. Aku baru dapat sekitar 5 stack. Mungkin aku bakal ambil 6 stack, 7 stack ya. Ada sweet berry. Nice. Ini juga bakal berguna banget buat hiasan nanti di rumah karena sweet berry ini tuh bagus banget, gak tau kenapa ya. Dia tuh cocok banget buat kayak hiasan depan rumah gitu, depan jendela. Oke, kita fokus kumpulin kayu lagi sekarang. Aku udah dapat 7 stack setengah spruce dan ini udah cukup harusnya. Sekarang kita bakal pulang. Ngomong-ngomong ini juga udah jam 3 guys, sudah mau maghrib. Dan sambil perjalanan pulang kayaknya aku juga bakal ambil beberapa material lagi seperti clay buat bikin decorated pot nanti atau buat bikin pot gitu buat hiasan. Sama pasir ya buat kaca. Oke, ini dia clay. Kayaknya clay ini aku nggak butuh terlalu banyak juga. 1 stack label kayaknya udah cukup. Sekarang aku butuh pasir. Ini juga udah jam 5, bentar lagi juga buka. Kayaknya aku bakal buka di jalan aja. Aku lebih leluasa aktivitas di malam hari daripada siang. Kalau siang itu soalnya takut lapar kan. Kalau malam bebas, aku mau minum, mau makan. Oke, 1 stack kayaknya udah cukup. Bentar, kasurku mana ya? Oke, arah pulang kita ke sana. Aduh, ini dingin banget hujan. Sumpah, malam-malam hujan di tengah laut. Harusnya itu sih pulaunya, nggak kelihatan jujur. Itu dia. Itu rumah ini, rumah desa-desa yang kemarin itu. Aku juga harus cari ini deh kayaknya, cari domba. Oh, ditungguin skeleton. Zombie bocil. Ini aku kemana udah salah jalan kayaknya. Oh ya, ini di bawah. Oh. Semua kalian bisa lihat tembakan skeleton tuh gila banget kalau mode hardcore. Kasur. Nah ya kan, aku udah bawa kasur cuman ketinggalan di sana. Untuk aku masih ada white wool, aku bisa buat kasur baru. Aduh, bentar. Oi. Zombie bocil tadi ngikutin. Bawa apa dia? Bawa pedang dong. Au, sakit banget. Aku butuh kayu lagi bentar. Au, anjir kaget bang. 2 bocil. Tenang. Kita cuma harus pasin hitboxnya. Oke, nice. Intinya kalau lawan zombie bocil itu jangan panik aja sih. Dan itu susah. Oke, good morning. Jangan lupa kita sahur ya. Oke, dan kita nggak bakal pakai lagi leather canteen karena kita udah upgrade ke iron canteen ya. Ini kita bakal buang aja. Selamat tinggal. Ini harusnya udah cukup sih guys spruce-nya. Iron ingotku juga udah matang. Sebelum kita mulai bikin rumah, kayaknya CSS ini harus aku pindahin dulu ke samping deh. Karena kita bakal bikin rumah di tengah sini kan. Taruh sini. Ini untuk sementara aku bakal masukin random aja ya, nggak usah disortir. Nanti kita sortir kalau udah punya rumah aja, kalau udah punya storage room. Gini aja kali ya biar cepet. Ini bahan buat bikin rumah di sini ya. Karena kita bakal gadang selama proses pembuatan rumah, jadi aku harus kasih penerangan dulu biar nggak ada host tanpa yang nge-spawn. 43 cukup kayaknya. Kita bakal taruh sekitar sini aja. Biar nanti pas malam tuh nggak gelap, jadi nggak bakal ada host tanpa yang nge-spawn. Aku juga pengen bakar dulu pasir biar berubah jadi kaca. 32 cukup ya kayaknya, nggak perlu 1 stack. Sekarang aku bakal diam aja untuk menunggu buka puasa. Setelah waktu menunjukkan pukul 6, aku bisa minum dan juga makan untuk mengisi perutku yang kosong. Aku tidur, dan keesokan harinya di hari ke-17, aku mulai membuat rumahnya.
Project rumah ini harus tertunda karena tiba-tiba muncul segerombolan villager. Sumpah ini dia tiba-tiba muncul gitu aja dan aku gak bisa lawan mereka sekarang karena gak bisa makan. Mereka sakit banget dengan iron armor yang gue pakai sekarang, gak kuat buat lawan mereka. Coba deh lawan deh. Ayo kita coba lawan pelan-pelan. Mampus loh, tembak teman. Aw, sakit banget sumpah. Oke, kita dapat efek Bad Omen lagi-lagi. Sejam lagi buka puasa. Ya aku nunggu buka puasa dulu deh, baru lanjutin lagi project rumahnya. Ini udah 80%, enggak deh, 70%. Tinggal detail-detailnya aja. Ngomong-ngomong ini udah buka puasa, kemudian aku tidur. Hari ke-22 aku melanjutkan project rumahnya menambahkan detail. Ini hari ke-27 dan rumahnya udah 100% selesai. Tampilan depannya kayak gini dan aku juga sempat tanam pohon, apa ini, pohon palem. Aku dapat dari desert kemarin, kebetulan desert tuh nggak jauh dari sini. Ini lumayan kayak ngasih vibes Ramadan gitu guys. Ini nanti buat kandang kuda mungkin kalau aku punya kuda. Di sini kita bisa masuk lewat lantai bawah yang dimana ini langsung menuju dapur dan ruang penyimpanan. Yap, ini agak berantakan tapi nggak apa-apa lah. Di sini ada tangga buat naik ke atas atau ke lantai utama. Tapi aku juga pengen kasih lihat ke kalian sebenarnya itu bukan pintu utama ya. Jadi pintu utama itu ada di sini. Oh iya bentar. Kalian pakai salpok sama ini. Jadi ini tuh mining entrance gitu. Jadi kalau misalkan aku mining, nanti aku bakal lewat sini guys. Cuman aku belum bikinnya karena aku belum mining lagi. Nanti lah kita bakal gali ke bawah. Nah jadi ini dia pintu utama untuk ke rumahnya. Di sini ada tangga yang dimana kita tuh langsung masuk ke lantai kedua. Ada ruang tamu, kamar yang nyempil banget. Ini nggak tahu buat apa kosong dan ini utility area gitu. Ada anvil, smithing table, grindstone. Di sini juga ada pintu buat melihat pemandangan keluar. Sekarang aku pengen rapin dulu barang-barang yang ada di sini karena ini masih berantakan. Aku bakal rapin ke ruang penyimpanan dan aku bakalan sortir setiap jenis itemnya seperti biasa ya, biar nanti tuh memudahkanku ketika aku mencari sesuatu gitu. Hey, jadi udah seharian dan aku udah berhasil ngerapin semua barang-barang. Aku juga tambahin sign buat nandain setiap jenis item. Jadi kalau misalkan aku butuh item tuh nanti bakalan gampang ya. Kayak nggak harus susah nyari chest yang mana gitu. So, ini udah malam. Tapi karena ini udah hari ke-27, itu artinya kita mendekati Idul Fitri guys. Kita bentar lagi lebaran. Jadi aku bakal persiapan untuk lebaran nanti kayak masak-masak buat tamu gitu atau nyari makanan. Dan aku juga mau ngasih tahu kalian kalau aku melupakan suatu hal. Jadi hari ke-20 itu kan harusnya aku zakat ya. Tapi aku lupa karena aku sibuk ngebangun rumah. Jadi gak apa-apa lah ya, kita bakalan zakat dulu untuk hari ke-20 kita ya. Seperti biasa ya, kita bakal zakat 20% dari kekayaan yang kita punya. Ini ngomong-ngomong udah lumayan banyak ya. Jadi oke lah gak apa-apa. Tapi sebelum itu aku pengen bakar dulu nih deh. Ngomong-ngomong di sini coalku juga habis. Jadi untuk sementara kita bakalan pakai kayu-kayu yang gak kepake aja kayak chest, pintu, sign. Oke, kita bakal bakar goldnya dulu. Copper. Terakhir satu raw iron. Sekarang seperti biasa ya, kita bakal bagiin 20%. Oke, dan ini total yang bakal aku zakatin. Barusan udah aku hitung. Halo, selamat malam. Aku mau ngasih lagi sedikit rezeki. Sekarang kita kasih yang agak bagus buat si bapak ini ya. Iron, lapis lazuli mungkin ya. Terus ini iron sama lapis lazuli. Oke, karena rumahnya udah selesai, jadi seperti yang aku bilang di awal, aku pengen masak masakan yang kayak khas Ramadan atau apa gitu. Atau seenggaknya kita nggak makan daging kayak gini doang gitu. Coba deh, aku juga punya makanan lain kalau nggak salah. Ada ayam. Kalau ayam ini kita bisa bikin cashew chicken. Wow, ada chicken sandwich. Musakan. Nah ini kayaknya Ramadan banget ya, khas Ramadan. Kita bikinin aja kali ya. Caranya aku butuh bawang, kekecikan, ada parsley. Parsley ini dapetnya dari mana ya? Parsley ini kayaknya aku dapetin dari hutan-hutan gitu deh, nyari. Onion juga. Terus kalau roti ini bikinnya dari ngebakar small dough. Cara dapetinnya pakai wheat sama air. Oke, sekarang kita bakal cari bawang sama parsley. Dan setauku ya, onion itu bisa kita temuin di plain kayak ada tanaman liar gitu. Nah, kita bisa dapetin bawang dari situ. Ada creeper. Oke. Ini apa? Parsley seed. Nice. Kita dapat seednya sama dapat parsley-nya juga. Gila, kita nggak perlu cari jauh-jauh langsung dapet ya. Sekarang tinggal cari bawang. Moga aja nggak susah carinya ya. Ini ada apel lumayan, kita ambilin aja.
Ini tega yang kemarin. Dan tujuan kita tuh nyari plain guys. Karena setelah aku cari-cari, bawang itu bisa tumbuh liar di biome plain. Jadi kalau nyari di taiga kayak gak bakal dapat juga buat apa. Sumpah ini aku lewatin taiga. Di sini tuh udaranya beda banget. Kayak hawanya tuh dingin. Anginnya juga kenceng by the way. Oke, itu dia ada daratan. Itu plain kayaknya. Hold on. Oke, kita nemu village. Ngomong-ngomong ini warganya kemana ya? Karena di sini kita nggak boleh maling, mungkin aku punya ide baru, atau nggak kita cari farmer ya. Siapa tahu ada item yang bisa kita tukar dari farmer. Ini juga banyak banget domba by the way. Kita bakal sembelih mereka. Bismillah, Allahu Akbar. Nah ini dia. Hai, Pak, bangun dulu sebentar. Oke, kita bisa nukerin onion jadi emerald. Cuma masalahnya di sini aku butuh onion ya, bukan butuh emeraldnya. Ini ada chest ngomong-ngomong. Oke, ada onion, emerald, parsley seed, potato. Cuman sekali lagi karena ini puasa, kita nggak boleh maling. Bentar-bentar. Kok ini ada rumah villager yang agak asing ya? Oh, halo. Ada siapa ini? Jeff. Oh my god. Dia ngejual onion, kol, nasi, ada parsley juga sama tomat. Harganya murah banget, cuma 1 emerald kita bisa dapat 6. Berarti kita bisa dapat onion dari dia ya. Cuman masalahnya sekarang aku nggak punya emerald buat nukerinnya. Jadi kita bakalan bikin fletcher mungkin, terus kita bakal nukerin stick biar kita punya emerald. So kita bakal memulai penggundulan hutan lagi. Sekarang kita bakal cari villager pengangguran buat kita jadiin fletcher. Kayaknya di sini udah pada kerja deh. Coba deh kita bakal ganti pekerjaan ini kartografer. Nah, kamu berubah jadi fletcher ya. Oke, sekarang aku bakal ubah sama kayak tadi jadi stick. Kemudian kita tukerin jadi emerald. Kita dapat 16 emerald. Ini udah cukup sih harusnya. Ini karena kita nggak boleh malingnya, kita taruh lagi. Sekarang kita bakalan beli onion dari si Jeff. Onionnya 6 cukup mungkin, atau 18 buat jaga-jaga. Sama kol juga. Terus nasi, parsley juga deh buat jaga-jaga ya. Sama tomat. Di perjalanan pulang aku juga bakal sekalian cari-cari ini deh, daging-dagingan kayak daging domba, daging sapi. Aku agak heran kenapa dari awal tuh susah banget nyari sapi. Bentar, aku lihat kol. Ngomong-ngomong kita kehabisan persediaan kol di rumah buat bakar-bakar. Jadi kalau nemu kol kita bakalan ambil. Kayaknya di hari ke-29 ini aku bakalan gadang juga. Jadi biar nanti tuh pas hari ke-30 tuh udah selesai semua gitu makanannya. Kita butuh beberapa ember, kemudian isi air. Terus kita bakalan buat dough atau adonan. Cara bikinnya itu ember sama wheat. Nice, kita punya small dough. Oh, jadi kita cuma butuh airnya doang, bukan butuh embernya. Kayaknya aku harus ini deh, nyediain infinite water gitu di sini. Kemudian kita bakal bakar si dough ini di smoker, bisa nggak ya? Oh, bisa-bisa. Nah, ini dia bakal berubah jadi flatbread. Kayaknya ini kurang banyak deh. Aku pengen buat dulu water resource di mana ya? Di sini kali. Biar bagus kita ganti pakai cobblestone sama andesite. Oke, water resource. Musakan. Aku nggak tahu ini makanan dari mana. Kita bakal bikin semuanya aja. 7. Jadi menu pertama kita udah siap ya. Nanti ini bakal aku pakai buat nyambut tamu juga ya. Jadi aku bakal taruh di sini aja kali. Sama minumnya, ya sekarang kita bikin minum ya. Buat minumnya aku pengen bikin jus jeruk mungkin. Kita butuh gelas botol, jeruk sama alat buat ngepresnya gitu. Ngomong-ngomong aku udah bikin kemarin. Jadi sekarang kita bisa langsung bikin ya. Kayak gini. Oke, jus jeruk, kita punya 2 botol jus jeruk. Kayaknya aku butuh pasir lagi deh buat bikin botol. Aku bakar di furnace. Kita bakal buat jadi botol cukup banyak. Aku pengen bikin beberapa jenis jus. Ada jus anggur, jus apel. Di sini aku punya 1 strawberry dan kita coba bikin selai strawberry. Cara bikinnya kita butuh cooking pot, strawberry tentunya sama sugar. Oke, terus si selai ini tuh bisa kita buat lagi jadi selai roti guys. Cara bikinnya aku hanya perlu bakar 1 roti dan dia bakal berubah jadi toast atau roti panggang. Kita bikin dulu beberapa roti, 3, 4 mungkin 5. Kita bakar di sini. Oke, kemudian kita bakal bikin roti selai pakai selai strawberry tadi. Dan ini mungkin buat sarapan nanti ya kalau udah lebaran. Karena kalau buat lebaran gak cocok makan roti selai. Ini jus tadi aku taruh sini aja. Ada jus apel, jus jeruk sama jus anggur. Jadi nanti kalau misalkan ada tamu, nah aku tinggal kasih jus yang ada di sini nih. Ini sekalian musakannya aku taruh sini aja. Masak apa lagi kita? Ini hari ke-30 by the way, yang artinya ini last day kita puasa ya. Nanti itu kita bakal buka untuk yang terakhir kalinya. So aku harus sediain menu yang spesial. Kita bakal lihat ada apa saja di sini. Kayaknya aku mau buat sup deh. Aku mau buat ini nih, savory filling. Kita butuh onion, egg, parsley sama raw beef. Ini masaknya kita di panci sini ya. Aku butuh mangkok. Kita nyalain kompor, masukin mangkok, raw beef, parsley, telur, sama onion. Oke,
Nice, kita punya save refilling. Mungkin aku bikin 2 kali ya. Oke. Jadi ini buat menu berbuka kita nanti ya. Ngomong-ngomong ini udah jam 6, udah buka. Allah malkasum tuh, bika aman tuh, wala rizki ka abdur tuh, birahmatika ya arhamar rahimin. Buka puasa terakhir guys. Aku juga takut lupa lagi ngasih zakat. Jadi kita bakal kasih sekarang aja malam-malam. Halo. Ini ada tambahan lagi ya. Ini juga buat kamu, redstone. Terakhir, iron sama lapis lazuli. Oke. Nanti aku kesini lagi di hari ke-40. Ngomong-ngomong aku juga baru lapar sekarang. Jujur dari tadi aku nunggu lapar biar bisa makan ini nih, self refilling. Oke. Lumayan. Lumayan enak. Takbir berkumandang malam itu, malam Idul Fitri, saat umat Islam di seluruh dunia menyambut kemenangan dengan penuh kebahagiaan. Assalamualaikum Bang Perfect. Waalaikumsalam. Wih, siapa nih? Halo. Yo, ada Bang Suang lu. Ayo masuk dulu. Oke. Wih, anjay aku disambut sama Bang Perfect ya. Ayo duduk. Ayo. Minal aidin wal faizin. Iya Bang, minal izin wal faizin. Sebenarnya begini Bang, kenapa aku mampir ke sini ya, sekalian ini juga kan Lebaran gitu, mampir dulu gitu. Mau nanya, Apa? kemarin kamu kemana ngilang? Di hutan ngilang gak balik-balik. Iya, yang di Amazon itu ya. Itu sebenarnya aku nyari ke tempat awal, cuman ya gimana ya, orang nyasar kan. Itu kemarin gimana tuh Bang di Amazon? Aman kah? Udah aman banget. Itu udah aku ngebuat desa di hutan itu, guys. Mantep banget itu. Aku jadi gak enak, sumpah sorry banget ya. Iya gak apa-apa, yang penting kamu sehat. Nah kemarin tuh aku nyasar kan, sempet ke tengah laut. Aku sempet bikin ini juga, bikin rumah di pulau di tengah laut gitu. Terus aku nyampe sini kan, ya udah di sini enak. Jadi aku bikin base di sini sih. Jauh juga nyasarnya ini. Oh iya bentar, ini kan lagi Lebaran ya. Ini aku ada nyiapin makanan khusus nih. Wih, mantap banget. Ada dikasih makan gue, bro. Ini ada Aku haus juga ayam nih. apa ini? Jauh-jauh. Gak tahu. Sama minumnya tuh jus anggur. ayam pop. Wih, asik nih. Ambil ya. Ya makan. Oh, makan dulu. Minum dulu. Haus banget ini. Minum bang. Asik. Ini dulu. Enak ya? Enak banget. Ini kita tes dulu. Musakan namanya, musakan. Iya itu makanan khas Ramadan gitu. Nggak tahu juga sih dari mana, cuman ya udah. Iya udah lah. Yang penting enak ya. Tes dulu ya. Ya. Wih. Kok ada efeknya? Oh warna ungu gitu, sumpah keren banget. Iya, coba kamu coba. Bentar. Aku nggak lapar sih, bisa makan ya? Ya nggak bisa makan dong. Ya udah lari dulu, kita keluar ya. Habis makan olahraga dikit gitu, bro. Oh ya kita sambil kesini aja nggak sih bang? Kita lari ke ini, kita silaturahmi ke desa. Ini ada desa di sini tuh. Iya. Halo, assalamualaikum semuanya. Halo. Mereka ramah-ramah nih. Tapi nggak bisa ngomong. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga ini bang. Bisa semua. Coba udah bisa belum? Belum bisa. Terjun. Loncat aja nih, set. Udah nih. Udah nih, coba. Tes dulu. Sedapnya. Ungu kan, keren banget. Ada persistence. Oke deh bang, perfect. Terima kasih ya udah dijamu makanan dan minuman yang enak. Makasih juga udah datang ke sini jauh-jauh. Dari mana datang? Dari Amazon kan? Dari Amazon, jauh banget itu. Berapa pulau itu beda tuh. Iya, makasih banget ya udah silaturahmi ke sini bang. Nanti kapan-kapan main lagi lah ke sini. Ya udah deh, pamit dulu bang ya. Ya, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, Nev. Nev. Aduh. Ayo masuk. 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 Duduk. Masar rendang gak nih? Waduh. Ada dong, tenang dulu. By the way, minal aidin wal faizin ya, Nev. Iya ya, santai ya. Kalau gue ada salah, maafin gue ya. Waduh, gue gak usah ngasih apa-apa ini. Aman aja. Duduk dulu dong, nyantai dulu. Oh iya.
Ini lo itu kah? Nggak ada niatan ngasih gua duit gitu kah? Ini sih paling ada ini sih, ada Apa jus. Mau jus nggak? Wah, mau mana. Spesial lebaran nih, aku bikinin jus apel dah. Buset. Sama ini nih. Ini jus apa racun nih? Jus lah ya kali racun. Buset, ayo kita makan bareng, Banot. Aduh. Wah. Anjay. So, jadi di sini udah ada berapa orang nih yang sini? Tadi ada suang lu sih. Nah, ini nggak dimakan nih. Oh iya, gua kira buat lu ini. Nggak, ini buat tamu itu. Mana. Waduh, nggak ada lagi kah? Anjir, ada sup nih. Wow. Waduh, ada sup nih. Gak ada itu ya, gak ada tenggo ya? Nev, itu pas abis keluar dari labirin langsung kemana tuh by the way? Labirin? Labirin mana? Ya pas dulu kita kejebak itu loh. Masa lupa sih? Udah lupa ingatan gua aja. Udah ingat gua anjir. Emang lu kemana dah? Sempet explore dulu sih, nyampe ke hutan Amazon dulu. Wow. Terus? Ya terus ketemu sama suang lu di sana. Ada suang lu? Iya, abis itu nyasar lagi dari hutan Amazon tuh sampai gitu dah, pokoknya panjang ceritanya. Terima kasih ya udah mampir. Yo, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh ya. Yo, waalaikumsalam. Dadah. Woi, mau kemana? Ya. Woi, turun. Ini tempat mining ini. Salah gua. Oh iya, yo, dadah. Thank you ya. Bye. Waalaikumsalam. Aduh. Hari kedua lebaran. Suasananya masih terasa sama dan coba tebak siapa tamuku selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Yo, Bang Husin. Ada perfect note. Yo, minal aidin, Bang. Ya. Tadi aku jalan-jalan nemu rumah di sini. Penasaran. Tiba-tiba nyasar ke sini. Ayo masuk dulu, Bang. Oh, ini rumahmu? Ya, ini rumahku. Tadi Belum ada apa-apa sih. itu. Boleh minta nggak? Iya. Wah, ntar bahaya, Bang, bahaya. Ya, duduk dulu. Iya, ini kan lebaran ya, Bang. Aku udah nyiapin ini nih, makanan spesial. Apa tuh? Makanan khas lebaran nih. Apa nih? Jus. Kok gak dingin? Aku mau yang dingin. Aduh, maaf ya nggak ada kulkas di sini ya, Bang. Ya, musakan apa nih? Itu makanan khas Ramadan gitu, cuman nggak tahu dari daerah mana ya. Bisa makan nggak? Nggak bisa. Masih lapar aku. Belum lapar. Masih lapar. Masih kenyang aku. Gimana, Bang? Puasanya lancar kah? Ya, agak bolong-bolong dikit. Aduh. Gara-gara ini kemarin habis pergi jauh. Ah, Capek iya. kan? Udah jalanan ya. Nggak sengaja motornya belok. Ya tapi makasih banyak ya, Bang, udah mampir Iya. bersilaturahmi ke sini. Ya, aku punya oleh-oleh nih. Apa tuh? Ini ada buku. Apa ini? Terima kasih ya. Ini jadi aku yang dikasih ya, bukan aku yang ngasih THR ini. Ya, aku juga pengen minta sih. Sawit boleh nih, sawit? Sawit. Boleh deh, satu pohon. Enggak, aku pengen 1 hektar. Intinya di sini kami berdua berbincang sampai akhirnya. Ya udah, Bang, berarti gitu aja. Makasih banyak udah mampir. Ya, makasih banyak ya udah mampir ya. Wait, Bang. Nanti kalau mau main sini aja ya, Bang. Oh, oke. Udah ya, hati-hati di jalan ya. Oh, ya udah ya. Aku balik dulu ya. Yo, hati-hati. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, hari ke-33. Karena sekarang kita udah lewat bulan puasa, itu artinya kita udah bisa makan dan minum di siang hari ya. Kita nggak perlu nunggu malam lagi buat makan. Sekarang aku pengen buat kandang di sini, mungkin kandang hewan gitu, kandang domba atau sapi. Dan di depannya mungkin aku bakal bikin farm sekalian gitu. Untuk lokasinya kayaknya paling cocok di sebelah sini sih. Tapi masalahnya ini nggak datar, jadi aku harus ngeratain dulu tanah ini. Mungkin aku bakal bikin kandang sama farmnya 1 blok di atas biar nggak rata gitu. Jadi kita bakal ngeratain dulu 2 blok tanah ini. So sebelum kita mulai projectnya, aku pengen upgrade dulu tools. Karena kalian bisa lihat toolsku di sini masih iron, bahkan ada yang batu. Armorku juga masih iron. So sebelum kita mulai project selanjutnya, kita bakal upgrade dulu tools dan armor ke diamond. Sekarang kita bakal pergi ke village sebelumnya. Aku butuh fortune 3. Jadi kan aku pengen upgrade tools sama armor ke diamond. Tapi di sini aku nggak bakal pakai villager. Aku nggak bakal nge-trade ke villager. Tapi aku cuma nyari fortune 3-nya aja. Kalau nggak salah kemarin village-nya itu di balik taiga ini sih. Kemarin village-nya itu dia. Sumpah ini Posong ngikutin, lihat.
Bang udah bang. Bang udah bang. Gila gede banget. Oke, jadi tujuanku sekarang adalah cari Fortune 3. Itu artinya aku harus buat satu librarian dan aku lupa bawa buku. Jadi kita harus cari sugarcane dulu di sini. Nah, ini dia. Ngomong-ngomong aku juga butuh 2 kulit lagi biar nanti bisa bikin 1 lectern sama 1 buku buat nge-trade-nya. Cuman kayaknya nyari sapi di sini agak susah deh. Gak tau kenapa dari kemarin tuh susah banget aku nemu sapi. Ah, ini dia. Bismillah, Allahu Akbar. Oke, kita udah dapat 4 kulit. Berarti aku udah bisa bikin 4 buku. Kita buat 1 buah bookshelf, kemudian ubah jadi lectern. Nah, ini nanti buat nge-trade-nya. Sekarang aku butuh emerald. So, kita bakal nukerin stick lagi ke Fletcher. Harusnya Fletcher yang kemarin masih ada sih. Kemarin tuh Fletcherku di mana ya? Hai Jeff. Ini si Jeff yang kemarin jualan sayur itu. Ah, ini Fletchernya nih. Bagus, dia masuk. Nice. Kita kurung dulu. Aku mau buat dulu chest, rapin barang-barang. Kita bakal ngumpulin cukup banyak kayu, so aku butuh axe cukup banyak juga. Mungkin 3. Dan sekarang saatnya penggundulan hutan lagi. Bentar, nih kenapa ada kayu spruce di sini dah? Oke, aku udah ngabisin 2 kapak iron dan ini semua kayu yang aku dapatkan. Kayaknya ini udah cukup deh. Sekarang kita bakal buat semua kayu ini jadi stick. Kemudian kita bakal tukerin sama Fletcher jadi emerald. Total aku dapat 1 stack lebih, hampir 2 stack ini. Sekarang kita bakal ubah pelajar pengangguran lain jadi librarian. Kemarin aku sempat ngurung 1 pelajar pengangguran di sini. Dia tuh berusaha buat ngejangkau Blast Furnace, cuman karena dia nggak ada otak ya, jadi lihat. Kita bakal ubah dia jadi librarian. Ayo. Sekarang aku bakal cari Fortune 3. Harusnya ini cepet sih. Ah, Fortune 2. Enggak sih, soalnya aku cuma punya 1 buku. Jadi kita fokus ke Fortune 3 aja. Guys, ternyata lama juga ya cari Fortune 3. Ah, aduh 2 lagi. Tapi ini murah banget jujur, cuman 9 emerald. Kayaknya aku beli aja deh. Di sini juga aku bisa beli bookshelf seharga 9 emerald. Ini mahal banget tapi nggak apa-apa. Bookshelf ini aku hancurin biar jadi buku. Jadi aku bisa beli 2 Fortune 2. Nanti kita bakal gabungkan biar jadi Fortune 3. Sekarang aku butuh anvil. Kebetulan aku bawa semua stok iron yang di rumah dan harusnya ini udah cukup sih. Buat 3 iron block. Oke, nice. Jadi 2 buku Fortune 2 ini bisa digabungin dan dia bakal ngasilin Fortune 3. Sekarang kita bakal mulai mining buat cari diamond dulu biar nanti kita bisa bikin diamond pickaxe. Karena kalau ditambahin ke iron pickaxe rasanya sayang banget gitu. Sekarang kita bakal cari goa. Nah, ini kayaknya oke deh. Kita bakal cari jalan buat masuk. Oke, semoga aja ada goa. Wow. Ini bener-bener bahaya sih kalau nggak pakai shield. Oke, ada lagi. Nice. Kayaknya gonya cukup gede. Cuman agak ini ya. Baru masuk udah sambut 3 skeleton. Bentar. Makan dulu. Pokoknya sekarang gue bakal fokus dulu cari diamond deh. Kita bakal fokus ke kedalaman bawah. Supaya kita bisa bikin diamond pickaxe dulu. Skeleton lagi. Oh, zombie bocil. Tetap tenang. Au. Sumpah sakit banget. Au. Au. Skeleton lagi. Kenapa dia tuh di mana-mana ya? Ngapa kita lewatin aja deh. Ada amethyst geode juga. Kita langsung ke bawah aja. Diamond. Diamond pertama. Ini banyak iron by the way. Nice, ada lagi. Aku dapat 3 diamond, so aku bisa bikin 1 diamond pickaxe. Sekarang kita bakal tambahin Fortune 3. Dengan enchant Fortune 3 ini, aku bisa mendapatkan ore berlipat. Di sini aku juga nggak bakal melewatkan iron. Dan tentunya para hostile mob juga. Mereka ada di mana-mana. Aku baru dapat 16 diamond dan jujur aja gak segampang itu. Ngomong-ngomong ini juga udah jam 10 malam. Kita bakal tidur dulu. Hari ke-37. Kita masih ada waktu 3 hari lagi buat hari ke-40. Soalnya kalau udah hari 40 aku harus ke desa kan. Kita harus zakat ya. Mungkin 2 hari lagi deh aku mining. Nanti hari 39 kita bakal pulang. Ini redstone juga banyak dari tadi. Kayaknya aku ambil aja deh 1 stack buat jaga-jaga. Siapa tuh nanti butuh. Oke, wow banyak banget. Ayo sini semua ya. Air ini kita ambilin juga lumayan. Oke.
Ini ironnya juga lumayan, aku ambil aja kayaknya. Karena kita udah punya fortune ya. Diamond. Tapi bentar, ada iron dulu. Oke, 1, 2, nggak ada lagi, nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Oke, ada lagi, nice. Cuman hasilnya makin banyak ya. Wow. Bentar kita cek ke sini, siapa tuh ada lagi. Oke, ada 2 lagi. Wow. Hampir aja. Hampir aja aku blunder. Gila, kalau pakai iron armor tuh kebakar gitu sakit banget ya. Kayak kerasa banget gitu panasnya. Kita udah dapat 33 diamond. Oke, aku pengen buat helm, chest plate, legging, sama diamond boots. Oke. Aku punya sisa 9 diamond. Ini kalau aku buat tools, berarti aku bisa bikin shovel, axe, sword, sama... udah sih. Udah, kita udah full tools diamond ini. Aku cari beberapa diamond lagi deh kayaknya. Soalnya kalau nggak punya persediaan diamond banget, nanti kalau misalkan rusak itu nggak bisa repair karena kita belum punya mending kan. Mungkin 10 diamond lagi atau 15 baru kita pulang. 3 skeleton. Sakit banget sumpah. Gelo nih skeleton tuh. Ini diamond armor kalau nggak ada enchant protection kayak gak ada apa-apanya anjir. Skeleton tetap tembus, sakit banget. Banyak redstone. Itu dia diamond. Oke, kita udah dapat 13 diamond, kayaknya udah cukup deh. Sekarang kita pulang. Jujur aku nggak tahu jalan pulang kemana karena ini udah jauh banget, udah terlalu dalam aku mining. Ada lagi bentar. Oke, lumayan. Karena kita bakal cari jalan pulang. Kayaknya aku bakal mining aja deh, mining ke atas, bikin jalur balik. Nanti di atas aku juga harus ngumpulin dulu coal buat bahan bakar. Oke, kayaknya di atas udah ini deh, udah stone bukan deep slate lagi. Aku butuh lumayan banyak coal karena kita dapat banyak iron kan. Otomatis kita juga butuh banyak bahan bakar buat ngeleburnya nanti. Oke, kayaknya 2 stack setengah udah cukup. Sekarang kita bakal pulang. Oke. Sekarang aku akan kembali ke base. 1 hari berlalu, akhirnya aku sampai. Armor pertama seperti biasa kita bakal abadikan di sini di kamar. Armor bersejarah. So, kita lihat ada berapa raw iron. 3 stack lebih, lumayan lah. Berhubung weedku udah lumayan banyak, kayaknya sambil kita nunggu airnya selesai dilebur, aku pengen cari sapi atau nggak domba gitu. Biar nanti pas kita nge-build kandangnya, dia bisa berkembang biak gitu. Cuman dari kemarin tuh di sini aku nggak lihat sapi ataupun domba sih, agak susah. Oh iya, aku ingat kemarin tuh aku nemu sapi di sebelah sini. Harusnya nge-spawn lagi sih. Harusnya ya. Itu dia, bener kan? Tapi ini cuma 1 doang, bentar. Malah ada domba. Kayaknya domba dulu aja deh. Hai, ini 1 lagi nih. Atau enggak sekarang aja deh aku bawa domba sama sapi. Jadi aku bawa 2 domba sama 1 sapi. Dan ini lama banget, sumpah. Oke. Buat sementara aku bikin lubang kayak gini dulu aja. Masuk. Nah, sekarang aku masih harus cari 1 sapi lagi biar dia bisa bikin anak nanti. Cuman aku udah lumayan bingung mau nyari kemana lagi. Karena daerah sana juga udah habis tadi katanya. Coba kesini deh, aku belum pernah kesini kayaknya. Ini udah. Pas banget ada 1. Ayo kita pulang. Masuk dulu. Ini juga udah malam, kayaknya aku tidur dulu aja deh. Oke, good morning. Ini hari ke-40, itu artinya kita harus zakat ya. Ngomong-ngomong iron kemarin udah mateng ya. Aku juga pengen bakar gold, kayaknya di sini aja deh. Sambil nunggu airnya selesai dilebur, kita bakal bagiin dulu ore yang ada. Kita bakal bagi 20% seperti biasa ya. Oke, jadi ini dia total dari 20% ore selain iron. Karena kalau iron nanti aja ya, aku masih ada iron yang belum selesai dilebur. Sambil nunggu, aku pengen buat dulu ini deh. Aku pengen buat wadah buat makan. Nah, jadi sekarang kita bisa ngembang biakin hewan-hewan ini tanpa harus ngasih makan. Kayaknya kalau cuman segini ini kurang luas, nanti mereka gak dapat ruang. Oke, segini kayaknya udah cukup. Kita taruh sini. Terus tinggal isi pakai wheat. Sekarang mereka bakal makan kalau lapar. Jadi mereka bakal bikin anak secara otomatis gitu. Nice. Jadi setiap mereka lapar, mereka tuh bakal makan otomatis selama wheat di sini masih ada. Jadi sambil kita nanti bikin kandang, mereka tuh bakal berkembang biak gitu. Oke, airnya udah selesai. Totalnya kita punya 3 stack lebih. Kalau dikurangin 20% berarti sekitaran 40. Nah, ini jadi totalnya bakal kita zakatin di hari ke-40. Lumayan banyak ya. Gak apa-apa.
Halo, selamat siang semuanya. Aku ada sedikit rezeki lagi nih. Bapak tuh kita kasih diamond, emerald, sama coal. Ini anak muda, iron aja deh. Sama gold. Nah ini sisanya iron. Oke, sekarang kita bakal mulai ngeratain tanah buat lahan nanti. Dan jujur aja ini gak ada efisiensi 4. Rasanya sama aja sih, lama. Cuman yang bedainnya dia durability-nya lebih ini ya, lebih apa ya, lebih banyak gitu. Sama ada lebih cepat lah dikit dibanding iron. Cuman ya nggak terlalu beda jauh lah perbedaannya kalau nggak pakai efisiensi 4. Tapi nggak apa-apa lah. Wah, untung nggak mati. Sumpah gak kedengeran suaranya. Oh my god. Itu kalau aku pakai iron armor kayaknya udah mati sih. Ini juga tanamannya hancur. Kayaknya aku bakalan agak perluas juga deh biar produksi wheatnya agak banyak. Soalnya wheat seedku juga udah lumayan banyak dari panen-panen sebelumnya. Nah ini buat sementara ya. Nanti farm yang aslinya bakalan aku bikin di tengah sini, di depan kandangnya. Mana wheat seed? Nah wheat seedku udah banyak jujur. Kita bakal tanam semuanya. Oke. Jadi nanti kita sambil nge-build kandang, aku bakalan rajin panen-panen wheat ini. Hari 41 kita bakal lanjut lagi ngeratain tanah. Karena nanti kita bakal butuh space yang lumayan luas buat bikin farmnya. Terus ini juga banyak bolong-bolong, kayaknya aku tambal aja deh. Biar nanti rapi kelihatannya. Sekarang kita bakal mulai nge-build kandang. Dan aku pengen pakai kayu ini sih. Rencana aku pengen build kandang pakai kayu cherry itu. Kayak aku pengen bikin desain baru. Mungkin aku butuh kayu cherry ini sekitaran 4 stack atau 5 stack biar hutannya gak gundul. Jangan lupa kita tanam lagi. Ini wajib banget ya, kalau kita nebang pohon kita harus tanam lagi. Kita harus menjadi contoh yang baik di sini. Kita udah dapat 7 stack, 6 stack lebih. Ini udah cukup harusnya. Setelah itu aku kembali ke base. Karena sudah malam, aku putuskan untuk tidur. Keesokan harinya aku mulai membuat kandangnya dari mulai pola terlebih dahulu. Untuk tiangnya aku gunakan kayu oak yang dipadukan dengan kayu spruce yang dikupas. Hasilnya seperti ini. Sekarang untuk dindingnya, aku gunakan cherry plank yang dipadukan dengan cherry log yang dikupas. Tapi aku ngerasa ini gak masuk. Cherry plank ini bakal masuk kalau dipaduin sama pale oak. Tapi masalahnya, aku main di Minecraft versi 1.20.1 yang dimana pale garden belum rilis. Jadi aku akan gunakan oak plank untuk dindingnya yang aku padukan dengan oak log yang dikupas. Sekarang mari kita buat bagian atap. Aku ngerasa kalau pakai kayu spruce, ini terlalu datar. Aku kepikiran untuk menggantinya menggunakan dark oak. Jadi, aku bakal mencari dark forest. Dark forest harusnya di sini sih, nggak jauh dari birch forest ini. Nah itu dia kayaknya. Bentar. Ah ini dark forest nih. Tapi bentar, aku nemu jungle sekalian aku ngambil ini deh, ngambil bambu. Jadi nanti kita bisa bikin scaffolding. Kita bakal ambilin bambu dan tujuan utama kita, kayu dark oak. Ingat ya, setelah kita nebang pohon, kita wajib tanam lagi. Setelah kayunya cukup, aku kembali ke base dan melanjutkan proyek kandangnya. Ini hari ke-50 dan kandangnya udah selesai. Tampilan depannya seperti ini dan jujur. Oke, kita langsung lihat bagian dalamnya. Ini agak sempit karena domba sama sapi aku satuin gitu. Di sini ada lantai 2, fungsinya buat naruh pakan kayak wheat atau apalah. Entah bakal kepake atau enggak. Sekarang aku bakal taruh lagi tempat makan mereka, biar mereka bisa berkembang biak secara otomatis. Dan sekarang saatnya kita buat farm. Kita bakal pindahin farm ini ke bagian tengah. Tapi sebelum itu, karena ini udah hari ke-50, itu artinya kita harus udah menunaikan zakat lagi. Halo. Ini ada iron lagi, Pak. Diamond. Oke, sekarang kita bakal mulai buat farm. Dan untuk farmnya sendiri, nanti di sini aku bakal buat yang simple aja. Aku bakal butuh banyak coarse dirt dan persediaan gravel kita udah habis. Jadi kita harus kumpulin dulu gravel. Ngomong-ngomong, seingatku di sini ada gravel kemarin. Nah, ini dia. Bentar. Coal. Kita udah pakai Fortune 3 by the way, jadi kita bakal dapat coal berlimpah. Dan tujuan utama kita, gravel. Oke, dikit banget ini. Kayaknya aku harus cari ini deh. Kayak bukit gravel gitu, biasanya ada. Ini dia. Halo. Apa ini? Anjing laut kah? Kita bakal kumpulkan cukup banyak gravel sekalian buat persediaan juga di storage room. Setelah mendapatkan gravel cukup banyak,
Aku kembali ke base, kemudian olah semuanya menjadi coarse dirt. Buat bikin farm, tentu saja kita bakalan butuh air. Aku bakal tutup pakai oak trapdoor. Sekarang kita bakal mencangkul buat lahannya. 4x3 kayaknya cukup. 9x3 aja deh. Terus aku pengen buat lagi sebelah sini, dan ini masih buat wheat juga kayaknya. Karena kita bakal butuh banyak banget wheat buat ngasih makan mereka. Jadi kita bakal agak banyakin farm wheatnya. Ini juga masih buat wheat kayaknya. Wheat aja semua. Mungkin satu lagi bisa ke sebelah sini biar makin banyak. Berarti aku juga harus nambahin lagi air di sebelah sini. Oke. Kita bakal buat farm baru, dan ini nanti buat wortel mungkin. Aduh, ini ngalangin, bro. Oke, dan sebelah sini mungkin buat farm random. Karena kebutuhan kita cuma wheat. Mungkin di sini aku bisa tanam anggur atau apa gitu biar warna-warni aja. Jujur aku nggak tahu mau nanam apa. Tapi karena di sini seedku banyak banget seed random. Jadi kita bakal tanam random aja deh kayaknya. Biar nanti pas tumbuhnya itu warna-warni juga. Aku juga bakal hancurin farm yang ini karena ini nggak bakal dipakai lagi. Oke, dan farmnya udah selesai. Sekarang aku tinggal nambahin beberapa detail biar farm ini lebih cakep aja gitu. Hari ke-58 farmnya udah selesai. Tampilannya seperti ini. Setelah itu aku buat dulu diamond axe dan satu buah diamond shovel. Sekarang aku pengen mengenchantnya, dan untuk mengenchant tentu saja aku butuh XP. Jujur aku udah bosan banget bikin mob farm buat XP farm. Jadi aku kepikiran buat dapetin XP dari nukerin string ke villager fisherman. Stringnya nanti bisa aku dapetin dari string duplikator. Jadi sekarang aku bakal buat rumah untuk fisherman. Kayaknya di sini bakalan cocok. Aku bakal hancurin dulu semua sugarcane ini karena aku rasa udah nggak butuh lagi. Sekarang aku harus kumpulin dulu bahan-bahan buat bikin rumah buat fisherman ya. Kayaknya aku bakal pakai kayu spruce sama kayu oak. Tapi kayaknya kayu oak juga udah mulai menipis deh. Kayaknya aku harus ngumpulin dulu kayu. Menggundalan hutan lagi. Tapi nggak bakal terlalu banyak sih sekarang. Kayu spruce juga kayaknya udah mulai ini deh. Udah mulai habis, tinggal satu stack. Aku pengen ngumpulin kayu spruce, cuman aku nggak pengen ngerusak tanah sekitaran sini. Jadi aku bakal cari tempat yang agak jauh dari base. Karena kalau kita numbuhin pohon spruce yang gede, dia tanahnya bakal berubah jadi pozol, dan jujur ini jelek banget. Sekarang aku bakal ngumpulin kayu spruce cukup banyak. Kayaknya ini bakal aku hancurin dulu deh. Pozolnya bakal kita hancurin. Aku bakal ganti lagi ini biar jadi dirt. Meskipun sebenarnya ini nggak bakal kelihatan juga di rumah, tapi aku ganti aja deh. Soalnya gak enak aja liatnya. Oke, kalau kayak gini kan enak. Ntar tinggal tunggu nyebar aja sih grass blocknya. Mungkin aku bakal bikin rumahnya di sini. Jadi nanti rumah fisherman-nya bakal pas berada di bawah rumahku. Ini hujannya lumayan deras, jadi kita bakal mulai besok aja deh kayaknya. Terus ini juga udah hari ke-59 by the way. Jadi besok dari ke-60, sebelum aku nge-build rumah buat fisherman, aku bakalan ngasih zakat dulu. Halo, selamat pagi. Sekarang kayaknya iron aja deh. Ini buat kamu. Ini ada coal, redstone. Sampai sisanya kasih ke dia diamond. Dia belum punya diamond soalnya. Oke, nanti aku kembali lagi di hari ke-70. Setelah selesai menunaikan zakat, aku mulai membuat rumah untuk fisherman-nya.
Oke, ini hari ke-65 dan rumah untuk fisherman-nya udah selesai. Tampilnya kayak gini. Dia tuh fungsinya cuma naruh villager fisherman nanti, jadi nggak perlu gede-gede. Cuman di sini ada sedikit masalah. Jadi niatnya tuh aku pengen nukerin string ke fisherman buat jadi emerald, dan tujuan utama sebenarnya XP sih, bukan emeraldnya. Tapi masalahnya aku pakai Forge 1.20.1 yang dimana di versi Forge ini kita nggak bisa pakai string duplikator. So kita nggak bisa dapat XP dari nukerin string ke fisherman karena kalau nggak ada string duplikator, buat dapetin string itu agak susah. Selama pembangunan muncul wandering trader, tapi dia ngejual sampah lagi. Cuman di sini aku butuh tali sih. Ayo naik. Nah. Jadi kita dapat 2 tali. Aku pengen nyari kuda dulu kayaknya. Karena ini ada kandang kuda, jadi kita bakal taruh 2 kuda di sini. Ngomong-ngomong wheatnya udah pada tumbuh juga, kita bakal panen dulu. Biar kita bisa kasih makan domba sama sapi. Makan. Halo. Please langsung jinak dong. Nice. Ini karena kita belum punya saddle, jadi aku bakal tarik pakai lead aja deh. Lagian kuda ini nggak bakal dipakai juga nanti. Dia tuh cuma buat taruh di kandang doang. Oke, kuda pertama kita taruh sini. Sekarang kita bakal cari satu lagi, cuman ini udah sore ya, kayaknya kita tidur dulu aja deh. Sekarang kita bakal cari satu kuda lagi buat pasangan yang tadi. Bukan buat pasangan sih, tapi biar ada 2 aja. Oh ya, kemarin juga aku buat, ceritanya ini tempat buat naruh bot gitu. Kuda, di mana kuda? Ah, itu kah? What the? Ada harimau. Kayaknya dia ini deh. Jangan dideketin, takut ngejar. Tapi aku penasaran. Oke, gak jadi. Serem banget. Gak jadi. Call, bentar. Ini ambil aja deh kayaknya. Lumayan buat bahan bakar. Beneran gak ada loh. Apa kita ambil itu aja ya, banteng? Oke, aku gak nemu kuda. Dan aku nyerah. Kita pulang aja udah. Gak apa-apa, kita kudanya 1 aja udah cukup. Dan sekarang aku pengen buat XP farm. Jadi kita bakal butuh banyak building block. Seperti biasa kita bakal bikin stone generator. Cuman biar lebih bagus aku bakal bikin desain stone generator pakai rumah gitu. Jadi biar baseku bagus aja sih. Kita bakal butuh banyak cobblestone sama stone. Stok cobblestoneku ini kurang sih kayaknya. Kita harus ngumpulin dulu batu. Di sini juga ada tempat mining, jadi kita sekalian bikin ini aja kali ya. Kita bikin tempat mining gitu, galian, sambil kita ngumpulin cobblestone. Mungkin aku bakal ngumpulin 3 stack atau 5 stack kayaknya. Sama ada ini, apa namanya? Granit. Aku juga bakal butuh granit buat gentengnya nanti. Jadi nanti gentengnya tuh bakal pakai granit sama pakai brick disatuin gitu. Jadi ini bakal sekalian kita kumpulin aja ya sekarang. 2 stack lebih ini udah cukup harusnya. Sekarang kita bakal fokus kumpulin andesite. Kalau andesite mungkin aku cuma butuh 1 stack, cukup kayaknya. Kayaknya mau aku di goa, kayaknya sekalian ini deh, sekalian kita cari iron. Takutnya stok iron kita habis nanti. Kalau juga aku ambil kayaknya. Creeper banyak banget. Aku nggak bawa shield by the way. Jadi harus hati-hati. Iron lagi. Kita dapat 1 stack lebih iron. Kita pulang aja sekarang. Bentar, ini masih ada. Sayang kalau dilewatin. Loh, ada mine shaft. Kita explore dulu gak sih sekalian? Cuman banyak banget hostile mob. Kita harus bikin dulu shield seenggaknya. Aduh, aku gak bawa ini lagi. Gak bawa crafting table. Kita harus ambil kayu dari mine shaft sih. Sabar bang. Ini 4 buat crafting table. Terus ini buat shieldnya nanti. Kita bakar 1 raw iron buat bikin shield. Nice. Oke, kita bakal explore tipis-tipis. Karena aku nggak bawa pedang, jadi agak ngeri juga sebenarnya kalau misalkan ada gerombolan. Gelut, ayo gelut. Siapa yang menang? Gila, zombie bocil kalah sama skeleton. Nice. Kita mulai gali aja ke atas karena aku lupa jalan pulang. Sekarang kita ngumpulin cobblestone kan lumayan. Ini juga udah malam by the way, kita bisa tidur. Aku bakal bakar sebagian biar jadi stone. 2 stack mungkin. Kita bakal cari dulu clay. Karena aku juga bakal butuh banyak clay buat bikin brick buat gentengnya nanti. Ada beberapa doang sih kayaknya, nggak bakal banyak. Di sini ada nggak ya clay? Setahu aku di lautnya agak susah sih clay. Di pinggir-pinggirannya ada. Kayaknya kita cukup-cukupin aja deh. 2 stack, semoga aja cukup. Setelah itu, aku kembali ke base dan bakar semua label tadi agar berubah menjadi brick. Keesokan harinya, aku membuat bangunan untuk stone generatornya. Ini baru sekitaran 70%, 60% deh kayaknya. Ini udah hari ke-70 by the way, aku harus zakat dulu. Jadi kita bakal tunda dulu project stone generatornya. Sebelum kita bagian 20%, kayaknya aku juga mau repair dulu ini deh.
Aku mau repair dulu diamond pickaxe karena udah mau rusak. Bayar 6 XP nggak apa-apa. Rutinitasku seperti biasa. Aku harus menunaikan zakat setiap 10 hari sekali. Setelah itu, aku kembali ke base dan melanjutkan menambahkan detail di bangunan stone generatornya. Oke, jadi bangunan stone generatornya udah selesai. Tampilannya seperti ini. Ini kecil banget tapi oke lah. Ini buat sampingnya kayak gini dan dalamnya ini masih kosong. Sekarang kita bakal bikin stone generator di sini. Cuman aku butuh lava. Jadi kita bakal ke gua dulu buat cari lava. Aku lupa tadi ada lava di sini, cuman sebelah mana ya? Pas kita ngumpulin, itu dia. Kita ambil lava ini. Oke. Ngomong-ngomong di sini juga banyak coal, jadi aku akan mengambilnya. Setelah itu aku kembali ke base dan sekarang aku akan buat stone generatornya. Oke. Jadi stone generatornya udah selesai. Ini sistemnya sama kayak biasa. Kita tinggal AFK di sini dan nanti batu-batu ini bakalan masuk ke chest yang udah disediain di sini. Kayaknya aku butuh pintu deh, biar kalau AFK malam gak ada hostile mob yang masuk gitu. Aku juga mau sekalian bikin iron pickaxe. Kita bakal AFK nanti di stone generator. Jadi kita bakal butuh cukup banyak pickaxe. Aku mau buat 6 kayaknya. Kita bakal taruh pintu di sini, jadi kalau misalkan aku AFK malam itu aman, gak bakal takut ada creeper yang masuk kan. Sekarang kita bakal AFK di sini buat ngumpulin cobblestone karena di sini kita bakal bikin XP farm. Jadi aku butuh sekitaran 20 stack mungkin lebih. Oke, ini hari ke-74. Kita udah dapat 27 stack cobblestone, ini harusnya udah cukup. Cuman ini penuh banget ya ngomong-ngomong, bawanya gimana? Ya biar kita ada slot tambahan, aku pengen buat perahu yang ada chestnya gitu. Nah ini dia, kita bakal taruh di sini dulu. Jadi nanti kita gak perlu bolak-balik ke base kalau misalkan batunya kurang. Aku juga bakal butuh banyak trapdoor, kita bakalan bawa kayunya aja deh. Kita bawa kayu cherry aja, karena ini gak kepake jujur. Aku bakal bikin mob farmnya lumayan jauh dari base biar gak kelihatan. Karena gak tau kenapa ya, mob farm itu bentuknya aneh. Jadi aku kurang suka. Kita bakal buat agak di tengah. Di sini kayaknya udah oke sih. Setelah itu aku mulai membuat mob farmnya. Oke, ini hari ke-77 dan mob farmnya udah selesai. Sekarang aku tinggal perlu nunggu mobnya turun. Tapi aku harus pulang dulu ke rumah karena aku lupa bawa pedang. Aku juga pengen bikin dulu enchanting table sama 15 bookshelf. Karena sekarang kita bakal enchant tool sama armor. Buat bikin 15 bookshelf aku bakal butuh banyak banget kulit. Jadi aku juga harus rajin panen-panen wheat biar sapi-sapi kita banyak. Ini ngomong juga udah banyak banget. Bahkan sampai aku nge-lag banget ini kalau masuk ke kandang. Wow, ini udah kebanyakan sih. Mungkin dombanya bakal aku bunuh aja sebagian. Bismillah, Allahu Akbar. Ngomong-ngomong di sini aku nggak bisa pakai sword karena kalau pakai sword kan dia tuh nge-swing gitu ya. Jadi yang kena bukan satu orang. So ada yang tersakiti kalau gitu ya. Jadi kita harus pakai kapak biar single target gitu. Oke. Domba-domba dewasanya udah aku bunuh semua, jadi tinggal sisa sapi sama domba-domba kecil. Aku dapat 1 stack lebih dari domba, ini banyak banget sih, ada 52 white wool juga. Untuk sapi-sapinya kita nggak bakal bunuh dulu biar mereka nambah banyak dulu aja, baru kita bunuhin nanti. Kita bakal masak dulu daging dombanya di furnace, ini buat stok makanan ke depan. Ini cukup sih sampai hari ke-100. Sisanya kita bakal taruh aja di sini. Ini juga udah ngomong by the way, jadi kita bakal tidur. Hari ke-78. Sekarang kita bakal buat enchanting table. Itu artinya kita butuh 4 obsidian. Dan setahu aku belum pernah bawa obsidian deh. Terus ingatku di perairan depan itu ada ruin portal. Jadi kita nggak perlu pergi ke gua buat cari obsidian. Nah ini dia. Ini ruin portal lumayan gede by the way. Kita bakal kumpulkan 4 obsidian. Dan kita buat 1 buah enchanting table. Sekarang aku harus buat 15 bookshelf buat dapetin level max enchant. Itu artinya aku bakal butuh sekitaran 45 kulit. Jadi mari kita sembelih sapi-sapi ini. Bismillah, Allahu Akbar. Aku dapat 37 kulit dan ini belum cukup. Mungkin aku bakalan keliling aja, siapa tahu nemu sapi. Cuman ya ini bakal jadi perjalanan yang cukup jauh karena di sekitar rumahku itu nggak ada sapi. Hai, langsung muncul. Bismillah, Allahu Akbar. Kita udah punya 46 kulit dan ini udah cukup harusnya. Sekarang aku bakal butuh kertas cukup banyak buat bikin bukunya. Oke, 46 buku. Terus kita bikin 15 bookshelf. Oh ya, aku juga pengen buat dulu diamond pickaxe baru. Jadi kan ini fortune ya. Ini buat silk touch nanti. Sama axe juga udah mau rusak, kita buat dulu yang baru. Bisa 3 diamond buat repair nanti.
Jangan lupa kita ambil grindstone. Oh, oke. Aku barusan makan roti sandwich, enggak roti selai maksudnya. Dapat advancement apa ini? Hearty meal. Ini udah malam jadi kita bakal tidur dulu. Sekarang kita bakal mulai encan-encan. So, aku bakal buat area kecil dulu di sini buat tempat encannya gitu. Jangan lupa taruh grindstone. Dan tempat encannya udah selesai. Harusnya udah level 30 sih. Nice. Ini mob farmnya juga bekerja dengan sangat baik kan, bisa lihat. Hostel mob yang turun banyak banget. Jadi di sini aku tinggal bunuh kayak gini dan aku dapat XP. Selain XP, aku juga dapat item dari drop mobnya itu sendiri seperti tulang, gunpowder, dan ini XP farm yang sangat OP sih menurutku ya. Oke, sekarang kita bakal enchant. Dari mulai pedang kita dapat smite, gak butuh sih. Silk touch, nice. Kita langsung dapat silk touch, cuman gak ada efisiensinya ya. Kita hapus aja kali ya. Jadi kalau dapat enchant yang kurang bagus atau jelek, kita bakal hapus di grindstone. Dan kalau XP-nya habis, kita tinggal ngumpulin di sini. Enchant lagi. Oke, masih silk touch lagi. Oh my god. Kenapa mojang ini? Bau banget. Aku akan terus mengulangi hal itu untuk mendapatkan semua enchant yang kubutuhkan. Sekarang semua toolsku udah mendapatkan enchant yang lumayan oke. Begitupun juga armor meskipun gak full protection 4. Tapi tadi aku sempat hoki banget dapat enchant yang OP banget di helm. Jadi ini tuh cuman sekali enchant aku langsung dapat respiration 3, protection 4, unbreaking sama aku affinity. Ini langka banget sih dapat sekali enchant kayak gini. Ngomong-ngomong ini udah hari ke-80, itu artinya kita harus zakat lagi. Zakat kita ke-8. Sisa orku sekarang gak terlalu banyak sih. Jadi ini total yang bakal kita zakatin sekarang. Hai semuanya, selamat siang. Seperti biasa ya Pak, aku mau ngasih zakat lagi. Ini kita kasih coal aja sama copper. Dan ini sisanya iron sama redstone. Sama ini deh, charcoal. Oke, berarti sisa 20 hari lagi untuk menuju hari ke-100. Dan jujur aku gak tau mau ngapain lagi. Mungkin aku bakalan bikin masjid kali ya, biar vibesnya makin Ramadan gitu ya. Karena ini kan spesial Ramadan ya. Jadi kita bakalan bikin masjid. 20 hari kayaknya cukup. Sekarang kita bakal cari lokasinya terlebih dahulu. Jujur sebenarnya aku tuh pengen bikin masjid tuh kayak di atas gitu, di atas bukit. Cuman itu bakalan agak repot karena aku harus ngeratain dulu bukitnya. Jadi ya itu bakal makan waktu yang lumayan banyak. Kalau aku buat masjidnya di sini berarti aku harus ratain dulu gunung ini, bukan gunung sih, bukit. Lumayan makan waktu dan mager juga sih masalahnya. Paling masuk akal sih di sebelah sini ya. Kita bakal ratain tanah bagian ini. Itu kayaknya udah paling masuk akal. Ngomong-ngomong di soalku juga ada silk touch. Jadi sekarang kalau kita ngancurin tanah gini, ngancurin grass block, dia bakalan jadi grass block gitu. So, kita bakal mulai dari ngeratain tanahnya terlebih dahulu. Selain ngeratain, aku juga bakal perluak ke sebelah kanan. Karena nanti masjidnya bakal lumayan besar juga kayaknya. Soalnya kalau masjid kecil tuh kayak kurang aja ya. Desain masjid tapi kecil tuh kayak kurang masuk aja. Dan di sini juga bakal aku ubah jadi grass block biar penyebarannya lebih cepat ya. Biar cepat hijau gitu. Sekarang kita bakal ngumpulin bahan buat bikin masjidnya. Dan aku bakal gunakan sandstone buat tembok utamanya karena itu paling gampang didapetin sekarang. Kalau ngumpulin pasir itu bakalan lama banget, jadi aku berencana buat pergi ke desert. Terus kita bakal nyari sandstone di sana. Kemarin aku udah pernah ke desert sebenarnya dan itu tuh nggak terlalu jauh. Ya dibilang deket enggak, tapi dibilang jauh juga enggak. Ngomong di sini banyak sapi, tapi karena makan kita udah. Hai, halo, ada domba pink. Sumpah, kalian pasti tahu kalau domba pink itu salah satu hewan langka di Minecraft. Yang dimana spawn rate-nya itu cuman sekecil 0,164% kalau nggak salah. Dan di seri sebelumnya aku juga nemu domba pink, sekarang aku nemu lagi. Oh my god. Tapi kayak aku nggak bakalan ambil deh, kayak buat apa juga sih, nggak penting. So ini dia, akhirnya kita sampai di desert. Dan sekarang kita bakal ngumpulin sandstone cukup banyak. Ngomong-ngomong kalau pickaxe kita udah punya efisiensi 4. Buat ngumpulin sandstone itu dia gampang banget kayak ngancurin netherrack gitu. Oke, nggak butuh waktu lama aku udah dapat banyak banget sandstone. Dan ini lubang bekas galian gue udah lumayan luas juga. Sebelum pulang kayaknya aku pengen cari dulu desert temple deh. Dan yap, itu dia. Oh, apa ini? Ular. Aku jadi keinget ini deh. Aku jadi keinget cacing. Ular-ular kayak gini mengingatkanku kepada cacing besar Alaska di series Desert kuno itu guys. Ini udah malam by the way, kita tidur dulu aja deh. Oke, hari ke-82. Kita bakal lihat dulu apa isi lootingannya. Jangan lupa hancurin trapnya. Ada golden horse armor. Ini lumayan buat kudaku di rumah. Kayaknya aku ambil aja deh. Ada dune armor trim. Diamond horse armor. Ini aja deh kayaknya. Yang gold kita taruh. Dune armor trim lagi. Nice. Pas kita jadi punya 4 dune armor trim. Itu artinya kita bisa nge-trim full armor kita ya pakai ini. Di sini juga kayaknya sandstone doang deh, nggak ada smooth sandstone. Paling di sini ada ini sih, ada cut sandstone, dan cut sandstone tuh bikinnya gampang, nggak perlu dibakar.
Jadi ya udahlah, kita langsung pulang aja. Kita nggak perlu ngancurin Desert Temple-nya. Oke, kita sampai di rumah dan aku juga bakal taruh dulu semua sandstone-nya di sini. Oh ya, tadi tuh aku dapat Diamond Horse Armor. Kita bakal pakein ke kuda ini. Aku belum kasih dia nama. Cuman dia mengingatkanku kepada Budi Tompel ya. Nih kalau kalian ingat Budi Tompel, dia tuh mirip banget. Mungkin nanti aku kasih nama dia gak tau ya siapa ya. Tapi jujur dia tuh warna hitam dan kalau dipakein Diamond Horse Armor dia makin cakep, dia makin gagah gitu. Kita harus kasih nama yang gagah sih. Kalau kalian ada saran kalian bisa tulis di komentar. Ini kenapa domba bisa masuk? Lewat mana ngomong-ngomong? Oh lewat sini ya. Aku juga tadi tuh dapat Dune Armor trim. Kayaknya aku bakalan trim pakai emerald aja kali ya. Biar jadi biru hijau gitu. Jadi vibes-nya Ramadan banget kan biru hijau. Nice. Oke lah. Jadi armorku nggak polos-polos banget sekarang. Selanjutnya bahan yang kubutuhkan untuk buat masjid kayu spruce. Karena nanti untuk kubahnya itu aku bakal pakai kayu spruce biar gampang didapetin bahannya. Dan kayu spruce ngomong-ngomong udah habis tinggal 10 lagi. Jadi kita bakal ngumpulin kayu spruce terlebih dahulu. Kebetulan kita udah punya mob farm, jadi aku punya banyak tulang di sini. Kita ubah ini jadi bone meal dan harusnya ini udah cukup banget sih. Dan sekarang kita bakal ngumpulin kayu spruce lumayan banyak. Seperti biasa, tanah-tanah ini bakal berubah jadi puzzle dan jujur aku nggak suka banget. Tapi ya udahlah. Ini di kapakku juga udah ada efisiensi 4. Harusnya buat ngumpulin kayu cepet banget sih. Tapi tetap aja efisiensi 4 kalah sama falling tree. Harusnya ini udah cukup sih. Oh iya, aku juga bakal buat cukup banyak furnace buat bakar sebagian sandstone tadi biar berubah jadi smooth sandstone. Dan sekarang kita bakal mulai buat masjidnya. Oke, ini hari ke-90 dan progres masjidnya udah sekitaran 60%. Jujur sebenarnya aku agak hopeless sih, kayak aneh banget gak sih? Tapi kayaknya kalau nanti udah ditambahin kubah di tengah harusnya bagus sih. Kita harus nunda lagi proyeknya karena kita harus ke desa dulu buat zakat. Seperti biasa ya, kita bakal bagi 20% dulu. Hai. Ini ada zakat lagi. Tapi kalau dari kejauhan oke lah. Oke, dan sekarang kita bakal lanjut lagi project masjidnya. Oke, ini hari ke-100 dan masjidnya udah selesai. Jujur agak janggal sih kubahnya. Tapi ya udah lah ya, ngomong-ngomong ini juga udah hari ke-100, aku udah nggak ada waktu lagi buat renovasi atau buat rebuild. Jadi ya udahlah seadanya aja. Dan ini bagian dalamnya, sumpah ini seadanya banget anjir, tapi ceritanya ini kayak buat khutbah gitu gak sih? Dan ini sajadahnya. Ya udahlah. Karena ini dari 100 kita harus ngelakuin zakat untuk yang terakhir kalinya. Seperti biasa ya, kita bakal bagiin lagi 20% dari semua kekayaan kita. Ngomong-ngomong ini juga bakal jadi perpisahan sama mereka sekaligus penutupan seri 100 hari ini. Kita bakal kasih dia iron dan ini sisanya. Semoga zakat yang aku berikan bisa bermanfaat buat mereka. Jadi itulah perjalananku selama 100 hari di Minecraft Hardcore spesial Ramadan. Aku telah berhasil membangun base yang cukup indah. Aku juga telah membangun masjid yang dimana ini sangat memberikan kesan Ramadan.
Tapi yang paling penting, aku juga berhasil menjalankan aturan Islam yang aku terapkan di 100 hari kali ini. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan aku juga pengen ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan tentunya ya. Semoga kalian diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa ini dan yang paling penting, semoga berkah. Jadi itu aja untuk video kali ini dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.